Pemurnian Ki terkuat, episode 581-590. Bab 581 Ruang Asing. Nama, pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Lin Batian memandang wanita tampan di depannya dengan bingung. Jika si Muyu tahu apa yang terjadi di Wan Chaomen hari itu, kenapa dia masih begitu percaya diri? Bagaimanapun, Fang Yu dan Lin Batian pada saat itu dengan mudah mengalahkan Fu Yunhe, yang telah mencapai alam dewa dengan basis budidayanya. Apakah dia tidak mendengar tentang ini? Tidak mungkin. Lin Batian sedikit menyipitkan matanya berpikir. Aku bisa memberitahumu secara langsung bahwa kamu disukai oleh tuanku. Si Muyu berkata dengan nada dingin, kamu sekarang punya dua pilihan. Yang pertama setia kepada tuannya. Yang kedua adalah mati. Tuan, siapa tuanmu? Fang Yu bertanya. Mengenai identitas Master, secara alami kamu akan mengetahuinya di masa depan. Si Muyu menjawab dengan dingin. Kami ingin tahu sekarang. Kami bahkan tidak tahu identitas organisasi yang merekrut kami. Bagaimana kami bisa bergabung dengan percaya diri? Lin Batian mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum. Saya seharusnya mengungkapkannya dengan sangat jelas sebelumnya. Si Muyu berkata dengan sepasang mata sipit, ini bukan ajakan, ini pilihan. Mati atau setia pada tuannya. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Lin Ba bersandar di langit dan mengangkat kakinya. Rantai yang mengikat kakinya putus dalam sekejap. Wajah si Muyu tetap tidak berubah, seolah dia sudah menduganya sejak lama. Dia menepuk tas penyimpanan di pinggangnya dengan tangan kanannya, dan sebuah tiang seukuran kepalan tangan muncul di tangannya. Spar ini berbentuk heksagonal, jernih, dan samar-samar bersinar dengan cahaya warna-warni. Ini, batu luar angkasa. Mata Lin Batian bergerak sedikit, menatap tiang itu. Kamu akan segera tahu kenapa kamu tidak punya pilihan. Si Muyu tersenyum dingin, memegang tiang berwarna-warni dengan tangan kanannya dan mengerahkan kekuatan dengan keras. Spar itu bersinar lebih terang, menutupi Fang Yu dan Lin Batian di dalamnya. Di tengah cahaya, ada kekuatan isap yang sangat besar seperti lubang hitam, mencoba menyedot Fang Yu dan Lin Batian ke dalamnya bersama-sama. Fang Yu dan Lin Batian saling berpandangan. Apakah kamu ingin masuk? Lin Batian bertanya melalui transmisi suara. Saya datang ke sini, tentu saja saya harus masuk dan melihatnya, kata Fang Yu. Akibatnya, keduanya tidak bermaksud menahan hisapan sama sekali, dan tersedot oleh hisapan besar dalam cahaya. Bas, setelah 5 atau 6 detik, ketiga orang di ruang interogasi menghilang. Ruang interogasi sangat sunyi. Yu Tianming sedang duduk di dalam mobil, dan di seberangnya duduk pria yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Oh, sudah masuk. Pria itu tidak berbicara, dengan senyuman rahasia di wajahnya, dia mengeluarkan sebuah spar dari tas penyimpanannya. Spar ini persis sama dengan spar yang dikeluarkan si Muyu, dan juga bersinar dengan sinar warna-warni. Aku akan mengajakmu berkunjung sekarang, puncak gunung es milik tuan kita. Pria itu tersenyum, memegang tiang dengan kuat di tangan kanannya. Bas, cahaya dari spar dikuasai, Yu Tianming merasakan hisapan besar, berseru, dan langsung tersedot ke dalamnya. 2 detik kemudian, keduanya menghilang ke dalam gerbong bersama. Fang Yu dan Lin Batian datang ke tempat yang benar-benar baru. Mirip dengan Menara Oneling, ini adalah ruang kecil dan mandiri. Fang Yu dan Lin Batian, melayang di udara, berada di bawah tekanan yang luar biasa. Kaki mereka tertutup warna hitam, dan tidak ada cahaya yang terlihat. Dan di sekitar mereka, sekelompok besar makhluk hitam dan berat muncul. Kelompok makhluk ini bukanlah manusia, melainkan monster seperti makhluk bawah tanah. Dia benar-benar berkulit gelap, dengan anggota badan yang ramping dan bilah tajam tumbuh di atasnya. Hanya sepasang mata yang bersinar dengan cahaya hijau redup. Jumlah makhluk ini tidak bisa diukur dengan mata telanjang. Ribuan, bahkan 100.000, 1 juta. Hal-hal yang diubah oleh makhluk-makhluk ini dengan sihir magis bukanlah entitas, kata Lin Batian. Fang Yu mengangguk. Ini juga mirip dengan makhluk di Menara Wanling. Tipenya memang seperti ilusi, namun sebenarnya bukan ilusi dan justru dapat menimbulkan kerusakan. Saya harap kamu bisa bertahan lebih lama. Suara si Muyu datang dari atas. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, hanya sedikit kemerahan yang terlihat. Warna seluruh ruangan sangat gelap, ditambah dengan tekanan besar yang awalnya terisi.
Beku biasa, bahkan dalam tahap jiwa baru lahir, mungkin hanya menemui jalan buntu untuk memasuki tempat ini. Namun, para beku dalam tahap transformasi bergantung pada respon saat itu juga. Bahkan jika dia dapat menangani monster di depannya, kekuatan fisik dan energi sejatinya akan selalu habis. Ini harus menjadi sumber kepercayaan Shimuyu. Aum, begitu kata-kata Shimuyu jatuh, monster yang tampaknya tak ada habisnya di sekitar mereka meraung bersama. Semburan suara ini benar-benar memekakkan telinga. Semua monster bergegas menuju posisi Fang Yu dan Lin Batian. Di atas langit, dua sosok muncul. Itu adalah Yu Tianming dan pria itu. Pada saat ini, mereka kebetulan bisa melihat pemandangan Fang Yu dan Lin Batian dikelilingi monster seperti ombak yang mengamuk. Jika kamu melihatnya, ini adalah akhir dari penolakan tuan kita. Pria itu tersenyum. Yu Tianming melihat monster hitam besar di bawah, hanya merasa kedinginan dan tidak dapat berbicara. Monster ini keterlaluan. Yu Tianming secara pribadi telah melihat kekuatan Fang Yu dan Lin Batian. Tapi dia tidak menyangka kedua pria ini bisa melawan monster yang hampir tak ada habisnya ini. Kamu Feng, apa yang kamu lakukan di sini? Sosok Shimuyu muncul di depan Yu Tianming dan pria itu. Pria yang dikenal sebagai Yao Feng tersenyum dan berkata, pekerjaan saya telah selesai. Bawalah sekutu baru kita untuk melihat dunia. Shimuyu melirik Yu Tianming, matanya dingin. Di matanya, level Yu Tianming tidak sekelas dengannya dan Yao Feng. Sang master ingin Yu Tianming menyerah, hanya karena pengaruh keluarga Yu di dunia seni bela diri ibu kota timur. Dan Yu Tianming juga mengenali Shimuyu. Bukankah ini wakil ketua asosiasi Toto Budo? Dia telah melihatnya beberapa kali sebelumnya. Dia sebenarnya satu grup dengan pria bernama Yao Feng, setia pada tuan yang sama. Saat ini, Yu Tianming akhirnya mengerti mengapa mereka bisa mengendalikan asosiasi Dongdu Budo. Pada saat yang sama, Yu Tianming juga secara samar-samar merasakan apa yang disebut pikiran master. Dia terus berkembang secara offline, dan kekuatannya perlahan menembus ke semua tingkat kekuatan yang berbeda, dan jika ini terus berlanjut, dia akan memiliki kekuatan absolut. Sama seperti sekarang, dia dapat dengan mudah mengontrol asosiasi Toto Budo. Yu Tianming tidak tahu seberapa jauh kekuatan tuannya saat ini. Tapi dia bisa memastikan bahwa ambisi sang master begitu besar sehingga tak terbayangkan. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang lagi pula, selama bertahun-tahun, tidak ada kekuatan yang berani masuk ke dalam asosiasi seni bela diri. Boom! Saat ketiganya bertemu, suara gemuruh datang dari bawah. Ketika mereka bertiga melihat ke bawah bersama-sama, mereka melihat energi pedang melingkar yang tajam, berpusat pada Fang Yu dan Lin Batian, menyebar ke sekeliling dengan kecepatan yang sangat cepat. Monster-monster itu terpotong di bagian pinggang, dan tubuh mereka hancur seketika. Dengan penyebaran aura pedang, sekelompok besar monster langsung hancur. Kemanapun energi pedang pergi, terdengar auman monster. Hanya dalam beberapa puluh detik, aura pedang telah menyebar hingga jarak ratusan meter, namun kekuatan yang terkandung dalam aura pedang tidak berkurang sama sekali. Monster tak berujung telah dibelah area yang luas oleh aura pedang. Ya ampun, Yu Tianming, yang melihat adegan ini, sangat terkejut. Dia sekarang berada dalam posisi yang sangat tinggi, sangat jauh dari monster di bawah. Tapi dia masih bisa merasakan aura tajam aura pedang yang masih menyebar. Siapa yang bisa mengayunkan pedang seperti itu? Pendekar pedang di dunia. Yao Feng memandang Shimuyu dengan mata yang menakjubkan. Shimuyu juga memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, tapi dia tidak panik sama sekali. Segala sesuatu di ruang ini ajaib. Dengan kata lain, bahkan jika Fang Yu dan Lin Batian membunuh semua monster di depannya saat ini, dia dapat segera meregenerasi monster dalam jumlah yang sama. Selama sumber inti dari ruang ini masih ada, semua yang dilakukan Fang Yu dan Lin Batian tidak ada gunanya. Shimuyu mengangkat telapak tangannya, dan tiang berwarna-warni muncul di tangannya. Saya ingin melihat berapa banyak pedang yang bisa Anda potong. Mata Shimuyu dingin, tangan kanannya mencengkeram tiang dengan erat putaran energi pedang itu masih menyebar. Tapi saat monster-monster itu dilenyapkan, sejumlah besar monster muncul begitu saja. Tentu saja, itu bisa diubah tanpa batas, kata Fang Yu. Ruang kecil semacam ini umumnya memiliki inti energi. Selama Anda menemukan inti ini dan menghancurkannya, seluruh ruang akan runtuh, kata Lin Batian. Setelah berbicara, Lin Batian melihat sekeliling dan mencoba melepaskan kesadaran spiritualnya.
Segera, dia menarik kesadaran ilahinya dan berkata, dalam ruang seperti ini, peran kesadaran ilahi sangat berkurang. Untuk menemukan inti energi, Anda mungkin perlu mengandalkan diri sendiri. Petik 2. Anda tidak perlu untuk menemukan inti energi. Fang Yu menyela Lin Batian. Lin Batian melihat ekspresi Fang Yu yang sedikit lucu dan tahu apa yang dia pikirkan. Benar, si Muyu juga mengikuti ke ruang ini. Lalu, selama si Muyu ditemukan, semua masalah akan terpecahkan. Dia tepat di atas. Saya telah mengetahui posisinya ketika dia berbicara tadi. Fang Yu menunjuk ke langit merah di atas kepalanya dan berkata, kalau begitu ayo pergi, aku juga ingin ngobrol ramah dengan wanita ini. Lin Batian tersenyum, kali ini, mari kita coba menggunakan alat pengunduhan. Sambil berbicara, Lin Batian mengulurkan tangan. Gumpalan udara putih naik dari telapak tangan kanannya, lalu terbang di depannya. Gas putih itu bersinar dengan cahaya yang kuat. Saat cahaya memudar, sosok sebuah kereta muncul. Ini adalah kereta yang penuh dengan cahaya metalik dan sekaligus terlihat cukup mewah. Di kereta, ada 2 kursi yang ditopang. Saya sudah lama tidak menggunakan kereta kaisar saya, kata Lin Batian sambil melompat dan duduk di salah satu posisi. Fang Yu mengikuti dari belakang dan duduk di sebelahnya. Oh, menurutku dulu, berapa banyak Daois wanita cantik yang pernah duduk di sebelahku. Lin Batian berkata dengan emosi, pada saat itu, kereta kaisarku memenangkan hati yang tak terhitung jumlahnya untukku. Petik 2. Oke, monster-monster itu menyerbu lagi, jadi cepatlah. Fang Yu menyela emosi Lin Batian tanpa henti dan berkata. Ekspresi Lin Batian terhenti, dia melihat ke atas, dan berkata, naik dan cari keberadaan dengan nafas kehidupan. Ledakan. Dengan perintah, kereta dengan cahaya keemasan di bawahnya meledak dengan suara gemuruh, seperti roket yang terbang melintasi langit, secepat cahaya. Apa itu? Di atas, Yu Tianming melihat Mang Emas bergegas menuju posisinya dan berseru. Ekspresi si Muyu dan Yao Feng pun berubah, terutama si Muyu. Setelah menyedot kedua orang itu ke dalam ruang ini, tingkat pemaksaan ini mirip dengan gunung setinggi 100 meter. Biksu biasa, belum lagi pelarian kekaisaran, saya khawatir mereka akan langsung dihancurkan. Namun kedua orang ini tidak hanya bisa datang dan pergi dengan bebas di ruang ini, tapi juga membuat pedang yang kuat dan menakutkan. Sekarang, kamu masih bisa menggunakan senjata ajaib mirip kendaraan. Ini masih sangat cepat. Bagaimana Anda melakukannya? Wajah si Muyu, yang selalu sangat percaya diri, akhirnya berfluktuasi. Melihat kereta yang mendekat, Yao Feng mengerutkan kening. Bagaimana kedua orang ini mengetahui lokasi mereka? Tidak apa-apa, kita hanya perlu bersembunyi. Mereka tidak dapat menemukan kita, kata Yao Feng. Sambil berbicara, dia mengeluarkan tiang berwarna-warni dan memegangnya sedikit. Bas, sosok Yao Feng dan Yu Tianming segera menjadi transparan, dan mereka bahkan tidak bisa melihat tubuh mereka. Si Muyu mengikutinya, juga tidak terlihat di angkasa. Boom, kereta kekaisaran di bawah, masih belum melambat, bergegas ke arah ini. Kamu belum pernah naik mobilku sebelumnya, bagaimana perasaanmu? Lin Batian bertanya pada Fang Yu di sisi kereta. Selama Lin Batian berpartisipasi dalam adegan berskala besar, dia pasti akan duduk di kereta ini. Dan kereta yang berlebihan ini juga menarik banyak perhatiannya. Fang Yu tidak suka mengendarai keretanya karena dia tidak suka orang yang menonjol. Tidak apa-apa, jawab Fang Yu. Karena pemandangan di sekitarnya bersifat fantasi dan pada dasarnya statis, sulit untuk menyimpulkan seberapa jauh kereta itu terbang. Dan 10 detik kemudian, kereta itu berhenti tiba-tiba. Menemukannya, kata Lin Batian. Fang Yu melihat sekeliling, tidak ada apa-apa. Namun 3 napas itu, meski sengaja disembunyikan, tetap tak bisa lepas dari kepekaan Fang Yu. Lin Batian menunjukkan senyum lucu di wajahnya dan berkata, biarkan aku datang. Begitu suara itu turun, Lin Batian menendang kakinya dan melompat keluar dari kereta. Dia melayang di udara, telapak tangan kanannya memadatkan sekelompok energi yang sangat menyebalkan. Ledakan, Lin Batian menghadap ke arah di bawah kakinya dan melontarkan telapak tangannya. Wow, di lokasi yang kosong, 3 sosok segera muncul, melarikan diri secara terpisah. Ledakan, kelompok energi yang menyebalkan ini meledak di udara, dan kekuatan besar masih menghantam 3 orang yang berpencar. Engah, Yu Tianming, basis kultivasi terlemah, menyemburkan seteguk darah, sosoknya tidak stabil,
dan dia langsung jatuh ke jurang tak berujung di bawah. Namun, Yao Feng dan Si Muyu juga bersenandung menyakitkan, dan mereka diledakkan puluhan meter jauhnya hingga hampir tidak bisa menstabilkan tubuh mereka. Bagaimana ini mungkin? Baik Yao Feng dan Si Muyu memandang Lin Batian dengan mata ngeri. Mereka jelas menyembunyikan tubuh dan nafas mereka, dan hendak pergi. Tapi Lin Batian tahu persis di mana mereka berada. Ada dua orang lagi, sepertinya kalian satu grup. Lin Batian sedikit mengernyit, menatap Yao Feng, dan bertanya, siapa namamu lagi? Wajah Yao Feng serius, dan dia memandang Si Muyu di kejauhan. Mata keduanya bertemu di udara, saling bertukar pandang, dan memahami maksud satu sama lain. Sejauh kekuatan Fang Yu dan Lin Batian saat ini ditunjukkan, mereka tidak bisa menjadi lawan. Oleh karena itu, untuk menghadapi dua orang ini, kita tetap harus menggunakan ruang ini. Yao Feng dan Si Muyu memegang tiang warna-warni pada saat yang sama, bermeditasi di dalam hati mereka. Ledakan, di atas Lin Batian, sebuah meteorit besar tiba-tiba muncul dan jatuh secara tiba-tiba. Diameter meteorit ini setidaknya lebih dari 100 meter. Lin Batian mengangkat kepalanya dan hendak melakukan sesuatu, tetapi sesosok tubuh melintas di atasnya, dengan tangan emas bersinar, meledak di meteorit tersebut. Boom! Quan Jin langsung menembus seluruh tubuh dari bawah meteorit, retakan muncul satu demi satu, menutupi seluruh meteorit, dan kemudian meledak. Bisakah kamu memberiku kesempatan, kata Lin Batian tak berdaya. Pertempuran cepat dan keputusan cepat. Fang Yu berkata dengan ringan. Memanggil. Setelah selesai berbicara, Fang Yu dalam bentuk listrik, bergegas menuju Si Muyu di kejauhan. Tapi Lin Batian berlari ke arah angin iblis. Dalam sekejap, Fang Yu muncul di depan Si Muyu dan mengulurkan tangan kanannya ke Si Muyu. Kulit Si Muyu berubah drastis, dan sudah terlambat untuk mundur, jadi dia hanya bisa berjabat tangan dengan tiang warna-warni, dan merenungkan keajaiban di dalam hatinya. Dia harus memindahkan dirinya keluar gelombang www.novelringan.com gelombang dan meninggalkan Fang Yu dan Lin Batian di sini. Kalau tidak, situasinya tidak bagus. Bentak. Tapi sebelum Si Muyu sempat menyelesaikan pembacaan undang-undang itu, dia merasakan sakit yang parah di tangan kanannya dan berteriak. Pada saat ini, Fang Yu sudah memegang tiang berlumuran darah di tangannya. Hal inilah yang memberimu keberanian untuk menghadapiku, kan? Fang Yu memandang Si Muyu dan berkata dengan nada datar. Wajah Si Muyu pucat, dan dia gemetar dengan pergelangan tangan kanannya yang putus. Di sisi lain, Yao Feng juga terkena tamparan Lin Batian. Dia bahkan tidak bisa memegang tiang di tangannya dan terjatuh. Sambil bergerak, Lin Batian menangkap tiang itu dan memegangnya di tangannya. Spar ini bersinar terang. Untuk membuka ruang kecil, tidak ada persyaratan keras untuk budidaya seorang beku, tetapi Anda harus menguasai hukum ruang hingga tingkat yang sangat tinggi. Pemilik ruang kecil ini saat ini jelas bukan dua orang di depannya, melainkan orang lain, mungkin, tuan, dari kedua populasi tersebut. Yah, waktu interogasimu sudah selesai. Fang Yu memandang Si Muyu di depannya dan berkata, sekarang giliranku untuk menginterogasimu. Katakan padaku, untuk siapa kamu bekerja? Mulut Si Muyu tertutup rapat, tidak mau berbicara. Fang Yu sedikit mengernyit, baru saja hendak berbicara. Tidak masalah, aku bisa memberitahumu namaku. Saat ini, suara yang dalam datang dari semua sisi ruangan ini. Wajah Fang Yu dan Lin Batian sedikit berubah. Saya Dao Kong Sangxian, tapi saya lebih suka gelar saya, penguasa luar hukum. Suara ini berkata dengan santai, abadi di langit. Fang Yu dan Lin Batian mengerutkan kening. Tak satu pun dari mereka pernah mendengar nama itu. Gelar Sangxian membuat mereka merasa aneh. Dengan aura seluruh bumi yang semakin tipis, tidak ada biksu yang mampu mencapai keabadian selama bertahun-tahun. Dao Kong ini mengaku sebagai dewa, yang sangat arogan. Ditempatkan di dunia budidaya makhluk abadi ribuan tahun yang lalu, bahkan kekuatan besar di puncak masa kesengsaraan akan berani menyebut dirinya setengah abadi. Apakah kamu yakin siapa namamu Sangxian? Lin Batian mengangkat alisnya dan bertanya. Saya sangat menghargai Anda, bahkan jika Anda membunuh salah satu bawahan saya yang cakap dan memprovokasi saya berkali-kali, saya masih bersedia memberi Anda satu kesempatan lagi. Dao Kong Sangxian tidak menjawab pertanyaan Lin Batian, dan berkata, ini adalah kesempatan terakhir, saya harap Anda memilih dengan hati-hati. Keluar dari sini, aku ingin Lao Su bekerja keras untukmu, tidak ada pintu.
Lin Batian berkata dengan kasar. Dia mengatakan ini dengan sengaja, untuk membuat marah orang yang disebut-sebut sebagai orang luar ini. Saat ini, desahan datang dari segala arah. Sayang sekali kamu tidak menghargai kesempatan terakhir, jadi, mati saja. Suara Dao Kong tiba-tiba menjadi dingin. Begitu kata-kata itu jatuh, tiang di tangan Fang Yu dan Lin Batian meledak. Adapun Si Muyu, Yao Feng, dan Yu Tianming yang terjatuh di kejauhan, sosok mereka bertiga tiba-tiba menghilang, dengan nafas. Jelas sekali, ketiganya diteleportasi keluar dari ruang ini. Boom! Seluruh ruangan bergetar hebat, dan retakan muncul di lanskap sekitarnya. Ruangnya terdistorsi dan rusak, dan pemandangan di depannya menjadi sangat kacau, dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bidang penglihatan. Anjing tua, kamu seharusnya menghabiskan banyak energi untuk membuka ruang sekecil itu. Hancur begitu saja, bukankah kamu merasa tidak enak? Kata Lin Batian. Tidak ada yang menanggapi kata-katanya. Lin Batian memandang Fang Yu dari kejauhan. Karena runtuhnya ruang, keduanya tidak dapat menjaga keseimbangan, dan mereka bergoyang di udara. Apa yang harus dilakukan? Sepertinya kita terjebak di ruang ini. Lin Batian berkata dengan suara yang menyebalkan. Wajah Fang Yu juga sedikit serius. Dao Kong Sangxian ini mengirim semua orangnya keluar dan menghancurkan tiang berwarna-warni itu. Ini menunjukkan bahwa jalan keluar langsung dari sini telah ditutup seluruhnya. Hanya ada satu cara untuk meninggalkan tempat ini, yaitu membuka saluran sendiri. Namun, Fang Yu terbatas pada periode pemurnian Qi, dan untuk sementara tidak memiliki kemampuan ini. Setelah berpikir sejenak, cincin ini mengandung kekuatan ruang tanpa akhir. Kamu seharusnya bisa membuka saluran luar angkasa keluar dengannya, kata Fang Yu. Lin Batian mengulurkan tangannya untuk menangkap cincin itu, memakainya, menyipitkan mata, dan berkata dengan penuh perhatian, saya perlu beberapa menit. Selama ini, jangan ganggu saya. Fang Yu tidak berbicara, dan melayang di udara, membiarkan ruang yang hancur dan terdistorsi terus-menerus membalikkan tubuhnya. Aula Asosiasi Toto Budo, ruang interogasi. Sosok Si Muyu, Yao Feng dan Yu Tianming muncul di ruang interogasi. Yao Feng berdiri dan menggelengkan kepalanya, membangunkan kepalanya yang pusing karena guncangan spasial. Si Muyu tidak dalam masalah serius, berdiri, duduk di kursi, dan sedikit terengah-engah. Yu Tianming juga terbangun dari koma, tetapi tubuhnya masih kesakitan, dan dia hanya bisa berbaring di tanah, memandangi dua orang di depannya. Wajah mereka bertiga tidak cantik, toh baru saja mengalami hidup dan mati. Jika bukan karena tuan mereka, Dao Kong Sangxian berusaha, mereka mungkin akan mati di ruang itu. Setelah beberapa detik hening, wajah Yao Feng mereda, dan senyuman muncul lagi di wajahnya, berkata, bagaimanapun, kedua orang itu masih mati. Si Muyu mengangguk sambil memegangi dadanya, jantungnya berdebar kencang. Baginya, kematian Fang Yu dan Lin Batian adalah akhir terbaik. Jika orang seperti itu benar-benar menjadi bawahan Dao Kong Sangxian, maka tingkat keberadaannya akan diabaikan dan pasti tidak disukai. Apakah kamu yakin mereka berdua akan mati? Yu Tianming, yang terbaring di tanah, bertanya dengan rasa takut yang masih ada. Setelah mendengar pertanyaan ini, Yao Feng dan Si Muyu menatap Yu Tianming dengan jijik. Spar dalam dirinya dan aku adalah satu-satunya cara menuju ruang itu. Mereka dihancurkan oleh pemiliknya, dan ruang itu juga hancur. Yao Feng berkata dengan dingin, dalam hal ini, bahkan jika kedua orang ini tidak terdistorsi. Ruang terjepit sampai mati, dan itu akan terus tenggelam saat ruang itu runtuh, jatuh ke bagian terendah dari ruang tak berujung, dan tidak akan pernah bisa mengembalikan. Jadi, bagaimanapun juga, mereka dianggap mati. Selain itu, sekarang kamu setia kepada tuanmu. Kamu harus mempercayai tuanmu 100% tanpa keraguan. Bahkan jika dia memintamu mati, kamu harus segera mengeksekusinya tanpa ragu-ragu. Setelah mengatakan ini, tatapan mematikan di mata Yao Feng tiba-tiba muncul, dan berkata, jika tidak, kami akan menggantikan tuannya dan menghapusmu. Petik 2. Ming, aku mengerti. Yu Tianming gemetar, menjawab berulang kali. Karena kedua orang ini telah disingkirkan, Tuan Yuliu akan datang ke sini. Si Muyu menjawab, Tuan Yuliu akan datang. Kenapa? Yao Feng bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia menemukan makhluk roh di Dongdu.
Dia ingin menangkapnya dan membutuhkan bantuan kita, kata Si Muyu. Jadi, kapan dia akan datang? Yao Feng bertanya lagi. Dia bilang dia akan datang langsung ke aula untuk menemui kita hari ini, tapi waktu pastinya belum jelas. Si Muyu menjawab, kalau begitu kita siap untuk bertemu, bagaimanapun juga, itu adalah Tuan Yu Liu, kata Yao Feng. Ledakan, saat keduanya sedang berbicara, tiba-tiba terdengar suara berisik di ruang interogasi. Dua sosok jatuh di udara dan menghantam tanah di depan mereka. Sial, saluran luar angkasa yang kamu buka ini terlalu bergetar, kan? Kata Fang Yu sambil berbaring di tanah. Tidak mungkin, bagus sekali membuka saluran dalam waktu sesingkat itu, menurutmu semudah itu. Lin Batian membalas. Keduanya berdiri bersama. Saluran luar angkasa yang dibuka sementara tadi hampir langsung runtuh. Untungnya, Fang Yu dan Lin Batian keluar satu langkah lebih awal, jika tidak, mereka akan benar-benar jatuh ke ruang tanpa akhir. Teman Si Muyu, kita bertemu lagi. Lin Batian memandang Si Muyu dan tersenyum. Pada saat ini, Si Muyu dan Yao Feng, serta Yu Tianming yang tergeletak di tanah, semuanya kaku, dan warna darah menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bagaimana mungkin? Mata Yao Feng penuh rasa tidak percaya, dan dia melangkah mundur lagi dan lagi, menabrak meja interogasi, membuat suara teredam. Suara ini membuat mereka sadar gelombang www.novelringan.com gelombang tuanmu, yang melakukan kesalahan yang sama denganmu, terlalu meremehkan kami. Kata Lin Batian. Yao Feng menoleh dan menatap Si Muyu. Si Muyu segera mengerti, dan melangkah mundur, menekan tombol merah di belakang meja interogasi. Dididi, seluruh gedung aula guild membunyikan sirene yang tajam. Boom, Si Muyu menamparkan pintu ruang interogasi dan mendobrak pintu ruang interogasi, dan kemudian memperkuat suaranya dengan energi yang membuat marah. Tahanan Fang Changsheng, Lin tak terkalahkan sedang mencoba melarikan diri. Tolong dukung, tolong, bentak. Ada tepuk tangan meriah di ruang interogasi. Si Muyu belum selesai berbicara, tetapi merasa pipinya dipukul dengan keras, dan beberapa gigi tanggal, dan dia terbang kembali dengan seutuhnya, dan membentur tembok dengan keras. Ketika dia jatuh ke tanah, wajah Si Muyu berlumuran darah, dan dia merintih dan tidak dapat berbicara. Setelah melihat pemandangan ini, wajah Yao Feng menjadi pucat, dan sosoknya bergerak. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya, mustahil menjadi lawan Fang Yu dan Lin Batian di depannya. Hanya bisa kabur, ledakan, tapi dua langkah sebelum dia melarikan diri, sesosok hantu muncul di depan matanya. Kenangan terakhirnya adalah sepatu kanvas putih. Retakan, tendangan Fang Yu langsung mematahkan tulang leher Demon Feng, dan langsung mati. Yao Feng dengan kaku jatuh ke tanah dengan mata terbuka lebar, seolah dia tidak percaya dia akan mati di tempat ini dengan cara seperti ini. Yu Tianming masih terbaring di tanah. Dia terluka parah, tapi sekarang dia bahkan tidak bisa lari. Fang Yu meliriknya, mengerutkan kening. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Hentikan sekarang. Saat ini, sekelompok besar prajurit berkerumun dari belakang. Fang Yu dan Lin Batian berbalik dan melihat keluar ruang interogasi. Saat ini, sekelompok besar prajurit telah berkumpul di luar ruang interogasi, setidaknya 50 orang. Di antara mereka, sebagian besar berada dalam periode pemurnian Qi, yaitu seniman bela diri dari alam bawaan, beberapa berada dalam periode pembangunan fondasi, dan sangat sedikit yang berada dalam periode konsolidasi dan hanya ada satu prajurit di periode Yuan Ying, pria parubaya yang berdiri di depan tim berbicara. Orang ini adalah wakil presiden asosiasi Toto Budo lainnya, Cao Xin. Saat dia melihat ruang interogasi tergeletak di tanah, tubuhnya bergerak-gerak, mata Cao Xin memerah. Si Muyu adalah kekasihnya, dan sekarang dia dipukuli dalam situasi yang tragis. Kalian berdua, lakukan dengan benar. Cao Xin meraung. Fang Yu dan Lin Batian saling memandang, tidak ada ekspresi di wajah mereka. Kelompok prajurit yang memegang berbagai senjata di depannya bukanlah ancaman. Kami tidak ingin melakukannya padamu, jika kamu tertarik. Ayo kita bubarkan sendiri, kata Lin Batian. Lancang. Kamu seharusnya berada di tempat apa di sini? Ini aula asosiasi Dongdu Budo. Cao Xin meraung, aku tahu kamu sangat kuat, tapi selama kamu berani melakukannya di sini, kamu akan mendukung asosiasi Budo seluruh China. Jangan berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan dengan sedikit kekuatan.
Asosiasi Budo telah didirikan selama bertahun-tahun dan telah menangkap banyak pejuang yang sombong seperti Anda. Teriakan Cao Xin membuat sekelompok prajurit yang tidak percaya diri di belakang tiba-tiba mengumpulkan keberanian. Mereka adalah seniman bela diri dari Asosiasi Seni Bela Diri, dan di belakang mereka adalah Asosiasi Seni Bela Diri seluruh Tiongkok. Jika dua orang di depan kita berani melakukan sesuatu, yang menanti mereka adalah keinginan penuh dari Asosiasi Budo seluruh China, disertai kemarahan Asosiasi Budo Beijing. Pandangan Cao Xin tertuju pada tubuh Mu Yu di ruang interogasi. Kamu sepertinya peduli padanya, kata Lin Batian sambil menyipitkan mata. Cao Xin memandang Lin Batian dengan ekspresi yang sangat jelek. Tidak lama setelah si Mu Yu bergabung dengan Asosiasi Budo Ibu Kota Timur, dia disukai oleh Cao Xin dan menjadi kekasih Cao Xin. Karena dukungan Cao Xin jugalah si Mu Yu mampu bangkit selangkah demi selangkah. Di usia yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan posisi wakil ketua, ia menjadi wakil ketua Persatuan Toto Budo. Cao Xin mencintai si Mu Yu lebih dari apapun. Mendengar kata-kata Lin Batian sekarang seperti sebuah provokasi. Cao Xin tidak bisa menahannya lagi, dia meraung liar, nafasnya meledak, dan pedang mengembun di tangannya, bergegas menuju Lin Batian. Wakil Presiden Cao, mundurlah. Saat ini, suara tua yang agung datang dari belakang. Ekspresi Cao Xin berubah, dan segera berhenti. Dua sosok terbang keluar dari belakang para prajurit yang berkumpul dan mendarat sekitar 10 meter di depan pintu ruang interogasi. Salah satunya mengenakan seragam jubah putih ikonik dari Asosiasi Budo, dengan janggut dan rambut putih, dan dia terlihat sangat tua. Orang di sebelahnya mengenakan jubah biru tua dengan rambut sangat hitam, tapi wajahnya agak tua. Melihat penampilan orang ini, Fang Yu secara alami memikirkan satu orang. Fu Yunhe. Dia juga memiliki rambut hitam legam, tapi wajahnya agak tua. Apakah ada hubungan antara keduanya? Fang Yu memandang pria ini, matanya basah kuyup. Presiden, kedua orang ini sangat berbahaya, mohon mundur, kata Cao Xin di belakang. Tanpa menoleh ke belakang, lelaki tua itu melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, saya mengetahuinya di dalam hati. Orang tua ini adalah Presiden Asosiasi Dongdu Budo, Qi Rongdao. Qi Rongdao memandang Fang Yu dan Lin Batian dengan ekspresi muram, dan berkata, kalian berdua telah melakukan kesalahan besar. Jika kalian terus melakukannya, itu hanya akan memperburuk rasa bersalah kalian. Kami semua melakukan hal baik. 3 orang di ruang interogasi semuanya buruk. Terutama ketika si Mu Yu, dia adalah bidak yang ditempatkan oleh orang lain di Asosiasi Seni Bela Diri Anda, tahukah Anda? Kata Lin Batian, mata Qi Rongdao sangat menakjubkan, dan dia berkata, diam. Kamu telah melukai wakil presiden dengan parah, dan kamu ingin memfitnahnya dengan keji. Kamu pikir aku akan mempercayai omong kosongmu? Ketika Qi Rongdao berbicara, Fang Yu mengamati perubahan ekspresinya. Segera, dia yakin, pemimpin guild ini juga orang yang kosong. Fang Yu berkata pada Lin Batian. Lin Batian mengangguk. Hari ini, kalian berdua tidak ingin melarikan diri lagi. Bahkan jika kami melakukan yang terbaik, kami akan menangkapmu dan mengirimmu ke Asosiasi Budo Beijing untuk mengambil keputusan. Qi Rongdao berkata dengan sungguh-sungguh. Sepertinya ini adalah penolongmu. Lin Batian memandang pria yang berdiri di samping Qi Rongdao. Tuan Yuliu, aku akan merepotkanmu kali ini. Qi Rongdao dengan hormat berkata kepada pria di sampingnya. Ini semua untuk Sangxian, kamu tidak perlu bersikap sopan. Yu Liu Zhenren berkata sambil menatap Fang Yu dan Lin Batian, matanya sangat dingin, selain itu, aku juga ingin membalas dendam pada Yunhe. Fang Yu mendengarkan percakapan antara kedua orang ini, matanya sedikit bergerak. Yu Liu orang sungguhan, bukankah ini master bernama Jiang Yu yang dia lihat setelah memasuki pagoda Wanling terakhir kali? Ini adalah pemakan, pantas saja ciri-cirinya sama persis dengan Fu Yunhe sebelumnya. Dan dari perkataan Yu Liu yang asli, terdengar bahwa dia juga bekerja untuk Dao Kong Sangxian itu. Dengan kata lain, Sos Eater, benar-benar memiliki organisasi. Pemimpin organisasi ini adalah Dao Kong. Dan Fu Yunhe, Yu Liu asli di depannya, dan Sos Eater lainnya di dunia ini, adalah bawahan Dao Kong, setia kepada Dao Kong. Setelah memikirkan hal ini, mata Fang Yu menunjukkan sedikit keterkejutan. Dikombinasikan dengan bidak catur yang dimasukkan Dao Kong ke dalam Asosiasi Budo Ibu Kota Timur, Presiden, Wakil Presiden, dan kepala keluarga seperti Yu Tianming. Dao Kong,
Apa yang ingin kamu lakukan? Dia mengaku dewa, dijuluki penguasa di luar hukum, apa maksudnya? Yu Liu, kan, karena kamu tahu bahwa Fu Yunhe mati di tangan kami, mengapa kamu berani mengganggu kami? Apakah kamu jauh lebih baik dari Fu Yunhe? Lin Batian bertanya, kuat atau tidak, kamu akan segera tahu. Wajah Yu Liu Zhenren tenang, dan pergelangan tangan kanannya diputar. Nafas mengerikan keluar dari tangannya. Lampu hijau tiba-tiba muncul, dan seruling muncul di tangannya. Saya menyarankan untuk tidak berkelahi di sini. Betapa indahnya bangunan ini, dan betapa buruknya jika dirobohkan, kata Lin Batian. Pada saat ini, suara seruling yang santai terdengar dari seruling di tangan Yu Liu Zhenren. Aliran kosong, Yu Liu Zheng memegang seruling dengan satu tangan, matanya tertuju pada Lin Batian. Bunyi serulingnya yang masih terdengar santai membuat semua orang yang hadir merasa senang. Ledakan, detik berikutnya, Lin Batian, yang berdiri di samping Fang Yu, terbang ke belakang seperti layang-layang rusak, dan langsung menabrak dinding ruang interogasi, tanpa bekas. Fang Yu menoleh dan melihat ke lubang di belakang, dengan senyum gembira di wajahnya. Kerja bagus, menurutku dia terlalu banyak bicara. Fang Yu memandang Yu Liu yang asli dan tersenyum. Ledakan, tetapi pada saat ini, dengan suara seruling yang santai, Fang Yu juga mengalami pemboman besar-besaran. Fang Yu telah bersiap sejak lama, dan kakinya menempel ke tanah dengan energi yang menyebalkan. Tapi kekuatan besar yang tidak bisa dijelaskan ini begitu kuat sehingga bahkan jika Fang Yu melakukan ini, dia masih tidak bisa menahan pemboman itu. Dia bahkan terbang kembali dengan seluruh tanah, dan terlempar ke dalam jurang besar. Saat ini, semua prajurit di belakang terlihat bodoh. Pakar yang dibawa oleh ketua, terlalu kuat kan? Dengan suara seruling yang menyenangkan dan santai, Fang Changsheng dan Lin tak terkalahkan, yang telah memberi mereka tekanan tanpa akhir, terbang keluar. Ini gelombang www.novelringan.com. Gelombang ini perih, seru seorang pejuang. Senyuman muncul di wajah Qi Rongdao, dan dia melangkah mundur. Dia mundur ke sisi Cao Xin, menepuk bahu Cao Xin, dan berkata, perhatikan penampilan Tuan Yu Liu dengan tenang, dia akan membalas semua dendamu. Tapi, Muyu, Cao Xin memandang si Muyu di ruang interogasi, matanya memerah. Tenang, selama dia masih bernafas, kita bisa menyelamatkannya. Tapi sekarang, kita tidak boleh mengganggu Tuan Yu Liu, kata Qi Rongdao. Cao Xin mengangguk, dan keduanya kembali bersama. Nyonya Yu Liu berdiri di sana, seruling masih ada di mulutnya, tapi berhenti. Dia melihat keselokan besar yang mengarah langsung keluar gedung, wajahnya kosong dan matanya dingin. Di belakang gedung balai perkumpulan Toto Budo terdapat jalan yang ramai. Fang Yu dan Lin Batian tergeletak di tengah jalan, di bawah tanah yang tenggelam. Keduanya memandang matahari tinggi di langit, dikelilingi klakson mobil yang kacau balau. Kami berdua, apakah kamu sedikit malu? Kata Lin Batian, tidak apa-apa, aku sering melakukan ini. Fang Yu berkata sambil duduk, memandangi gedung aula di depan, sedikit kegembiraan di matanya. Bunyi seruling Yu Liu yang asli bukanlah kekuatan sebenarnya, melainkan kekuatan hukum yang ada antara langit dan bumi. Misalnya, pukulan tadi adalah kekuatan pendorong hukum yang muncul begitu saja. Karena itu, Lin Batian tidak bereaksi, tetapi Fang Yu masih sedikit malu. Akhirnya bertemu lawan yang menarik. Fang Yu berdiri, memandang Lin Batian, dan berkata, orang ini, serahkan padaku. Lin Batian menghela nafas dan berkata, aku serahkan ini padamu. Jika nanti ada lawan lain, aku serahkan semuanya padaku. Tidak masalah. Fang Yu melirik Lin Batian dan bergegas maju. Hah, kalau begitu, aku tidak akan menjadi pembersih daun hijau untuk prajurit udang dan kepiting lagi. Lin Batian memandang Fang Yu, yang berbentuk listrik, dan berkata setelahnya. Wow, kecepatan Fang Yu sangat cepat, dan dalam sekejap dia kembali ke gedung aula lagi dan bergegas menuju Yu Liu yang asli. Ada cahaya dingin di mata Yu Liu Zhenren, dan dia memainkan seruling di tangannya. Seruling panjang berbunyi lagi. Dibandingkan sebelumnya, seruling kali ini terdengar lebih pelan, dan ritmenya sedikit lebih cepat. Aliran udara tahap kedua, seruling di tangan Yu Liu Zhenren menunjukkan semburan cahaya hijau. Fang Yu saat ini sudah bergegas menuju tubuh Tuan Yu Liu dan meraih kepalanya dengan tangan kanannya. Ledakan, pada saat ini, ledakan kekuatan besar meledak ke seluruh tubuh Fang Yu, mendorongnya mundur. Mata Fang Yu sedikit dingin,
dan kekuatannya meningkat 3 poin. Bas! Cahaya keemasan muncul di tubuhnya. Kekuatan hukum di udara bertabrakan dengan kekuatan tirani Fang Yu, dan terdengar suara yang memekakkan telinga. Seluruh gedung Aula Guild berguncang. Tuan Yu Liu memandang Fang Yu, yang berada di dekatnya, dengan ekspresi terkejut di matanya. Ini adalah aliran kosong tahap kedua. Gunakan hukum ruang angkasa secara ekstrim. Tapi Fang Yu, bisakah benar-benar menggunakan tubuhnya untuk melawan dengan keras, tidak mundur setengah langkah? Situasi ini di luar kesadaran orang asli Yu Liu. Retak. Pada saat ini, kekosongan di depan Yu Liu yang asli telah retak. Tangan kanan Fang Yu, bersinar dengan cahaya keemasan, terulur ke depan, hendak menyentuh kepalanya. Wajah Zenren Yu Liu berubah, mengertakkan gigi, menendang kakinya, dan melangkah mundur. Ledakan. Tidak lama setelah dia mundur, kekuatan ruang di depannya benar-benar dipatahkan oleh Fang Yu. Guncangan gedung aula terus berlanjut. Ratusan prajurit yang berkumpul di belakang panik dan terkejut. Di mata mereka, pertarungan antara Zenren Yu Liu dan Fang Yu tidak berada dalam dimensi yang sama. Itu terlalu kuat. Mundur 30 meter, tetap waspada, dan bersiap mengambil tindakan kapan saja. Qi Rongdao memerintahkan dengan ekspresi serius di wajahnya. Setelah melihat serangan balik Fang Yu, kepercayaan di hatinya tidak begitu penuh. Tentu saja, tahukah Anda, di balik Fang Changsheng ini, ada Lin tak terkalahkan yang sebanding dengannya. Untuk memastikan kemenangan, dia dan pejuang lainnya harus berkontribusi. Yu Liu Zeng melayang ke atas, melayang di udara. Dia memandang Fang Yu di bawah, matanya dingin, dan berkata, pantas saja dia bisa membunuh Yun He, dia benar-benar mampu. Menurutku kamu tidak memiliki kemampuan apapun, kamu hanya memiliki satu gerakan, kata Fang Yu. Menghadapi provokasi Fang Yu, Yu Liu Zenren hanya mendengus dingin tanpa mengubah wajahnya. Dia mengangkat seruling di tangannya lagi. Saat ini, pancaran seruling tiba-tiba berubah warna. Dari King Mang ke Hong Mang, aliran api. Tahap kedua, Zhen Yu Liu memainkan serulingnya. Suara seruling kali ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Suaranya sangat keras dan ritmenya cukup aneh. Jika sebelumnya suara seruling bergerak, maka suara seruling sekarang benar-benar berisik, yang cukup membuat tidak nyaman. Panggilan. Saat banyak prajurit tidak tahan dan menutup telinga mereka tiba-tiba merasakan semburan cahaya merah jatuh dari langit, disertai dengan nafas panas. Semua prajurit melihat ke atas dan melihat nyala api seperti ular muncul di langit di atas Yu Liu yang asli. Ia terbakar, dan nyala api merah mencerminkan suhunya yang sangat tinggi. Piton api ini sangat besar hingga menutupi seluruh bangunan. Barang-barang plastik dan kayu di dalam gedung bisa terbakar atau meleleh. Suhu seluruh bangunan telah meningkat ke tingkat yang tidak nyaman. Kepala ular piton api terlihat jelas. Ia menatap Fang Yu, membuka mulutnya penuh api, dan bergegas menuju Fang Yu di bawah. Fang Yu berdiri di tempat, menghadap ular piton api, meledak. Pukulan yang sangat kuat langsung menembus tubuh ular piton yang terkondensasi, menyebarkannya menjadi api individu. Setelah melewati api, Quan Jin langsung menuju ke udara Yu Liu Zenren. Tuan Yu Liu memiliki mata yang menakjubkan, memainkan seruling di mulutnya, dan mencubit tangan kirinya. Ceria, hembusan angin bersiul tiba-tiba bertiup di depannya, membentuk dinding angin, terus-menerus menghancurkan tinju Fang Yu hingga hilang sepenuhnya. Pada saat yang sama, hembusan angin menyapu api yang tertiup oleh pukulan Fang Yu, menggabungkan kembali api tersebut menjadi lautan api, dan bergegas menuju Fang Yu. Zenki yang mengerikan meledak di tubuh Fang Yu, dia mengangkat tangannya, dan Zenki meledak ke arah lautan api di atas. Ledakan, suara keras disertai dengan guncangan hebat di seluruh bangunan. Api di langit begitu saja hancur. Bahkan tidak ada satu percikan pun yang tersisa. Fang Yu menggunakan energi aslinya untuk memadamkan api besar ini sepenuhnya. Orang asli Yu Liu juga menderita dampak pukulan Fang Yu, dan terbang mundur 10 meter. Dinding bangunan di belakang tenggelam menjadi bongkahan besar karena kemarahan Fang Yu yang sebenarnya. Saat ini, kelompok prajurit di belakang sudah tercengang. Kebanyakan dari mereka, ini pertama kalinya melihat pertarungan sebesar ini. Itu sangat mengejutkan. Zenren Yu Liu menegakkan tubuhnya di udara, memandang Fang Yu. Di bawah, wajahnya jelek dan matanya menjadi lebih dingin. Kekuatan Fang Yu benar-benar melebihi ekspektasinya. Fang Yu tidak memiliki banyak metode menyerang, dan dia tidak memiliki banyak metode bertahan.
Melawan arus udara, Fang Yu menggunakan tubuh yang kuat. Dan untuk memecahkan Huo Liu, dia menggunakan cara paling sederhana untuk mengeluarkan energi sejati. Kedua hal ini dapat dengan mudah dilakukan oleh pejuang manapun. Untuk saat ini, Fang Yu belum menggunakan mantra apapun. Tapi itu adalah tubuh fisik paling sederhana dan energi sejati, yang membuat Yu Liu Zhenren merasakan banyak tekanan. Tahap kedua Kong Liu adalah salah satu metode serangan terkuat yang dia kuasai saat ini, tetapi Fang Yu tiba-tiba menerobos dengan tubuhnya. Ini menunjukkan bahwa Fang Yu telah mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam hal tubuh fisik. Jadi, bahkan jika dia menjadi spiritual, dia belum tentu menjadi lawan Fang Yu. Pikiran Yu Liu Zheng berubah dengan cepat. Dengan asal-usul binatang roh yang melahap, dia hidup selama hampir 1000 tahun. Dalam 1000 tahun ini, dia telah menghadapi banyak lawan, dan tidak pernah ada seperti Fang Yu. Karena sulitnya melatih tubuh, hampir semua biksu tidak memilih jalan ini. Oleh karena itu, Yu Liu Zhenren. Dengan kata lain, sebagian besar biksu di dunia ini tidak memiliki pengalaman melawan pemurni tubuh seperti Fang Yu. Bagaimana cara menghadapinya? Sementara orang asli Yu Liu masih berpikir gelombang www.novelringan.com gelombang, Fang Yu tiba-tiba melompat dan bergegas menuju lokasinya. Sosok Fang Yu terbelah menjadi kehampaan, dan terdengar suara siulan yang keras. Dalam sekejap, Fang Yu mendatangi Yu Liu Zhenren. Sepertinya kamu tidak bisa bergerak, selamat tinggal. Fang Yu mengangkat kaki kanannya dan menendang ke arah dada Tuan Yu Liu. Wajah Yu Liu Zhenren berubah, dan dia segera merentangkan serulingnya, mengayunkan jari-jarinya dengan fleksibel. Serulingnya segera berputar dengan cepat, membentuk perisai yang bersinar merah. Ledakan. Tendangan Fang Yu menendang perisai ini. Rasanya seperti melawan seekor lembu dari gunung, perisainya tidak meledak, tapi Yu Liu yang asli di belakang terbang ke arah belakang seperti bola meriam. Fang Yu melihat seruling di depannya yang masih berputar dengan panik, dan mengulurkan tangan kanannya, mencoba menangkapnya. Tapi tiba-tiba itu meledak dengan kekuatan yang kuat, menjabat tangan Fang Yu, dan kemudian terbang ke posisi orang asli Yu Liu di belakang. Akui Tuhan, ini bukan senjata ajaib biasa. Ini adalah senjata spiritual dengan kesadaran otonom. Mata Fang Yu bergerak sedikit, melihat seruling itu pergi. Seruling itu terbang ke dinding. Segera, sosok asli Yu Liu terbang keluar. Saat ini, Yu Liu yang asli memiliki wajah pucat, dan masih ada noda darah di sudut mulutnya. Rupanya bahu kanannya sedikit terangkat, jelas mengalami cedera serius. Ketua, Tuan Yu Liu sepertinya tidak. Cao Xin, yang melihat pemandangan ini, berkata kepada Qi Rongdao di samping. Wajah Qi Rongdao sangat muram, dia berkata, ini belum waktunya. Qi Rongdao tahu betul bahwa pemangsa sumber seperti Yu Liu Zhenren memiliki kemampuan untuk bertransformasi. Hanya setelah spiritualisasi, mereka dapat mengerahkan kekuatan 100% mereka. Zhenren Yu Liu saat ini belum menjadi spiritual, dia masih memiliki tenaga cadangan. Wajah Yu Liu Zhenren sangat serius. Dia tahu bahwa dia hanya punya sedikit pilihan lagi. Tingkat tirani fisik Fang Yu bukan lagi sesuatu yang bisa dilawan oleh darah dan dagingnya. Harus rohani. Setelah menjadi spiritual, dia dapat menggunakan tubuhnya yang diperkuat untuk dengan enggan bersaing dengan Fang Yu. Selama konfrontasi, dia menemukan kesempatan untuk menggunakan mantra untuk membunuhnya. Namun dia sangat menyadari efek samping dari spiritualisasi. Begitu Anda memilih untuk dirohanikan, esensi makhluk roh di dalam tubuh akan dikonsumsi dalam jumlah besar, yang juga berarti masa hidup terus berkurang. Karena efek samping dari spiritualisasi, tidak ada pemakan sumber yang mau melakukan spiritualisasi sebelum momen hidup dan mati. Tapi sekarang Yu Liu Zhenren tidak punya pilihan. Yu Liu Zheng mengangkat tangan kirinya, meletakkan pergelangan tangan kirinya di depan mulutnya, dan menggigitnya dengan keras. Banyak darah langsung mengalir dari denyut nadi di pergelangan tangan. Saat ini, Zhenren Yu Liu menutup matanya, dan mengucapkan trik sulap di mulutnya. Ledakan, nafas kuat meledak di tubuhnya. Di saat yang sama, semburan aura meledak dari tubuhnya. Tubuh Tuan Yu Liu berubah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kulit yang terlihat di tubuhnya tumbuh dari sisik berwarna coklat yang tampak kecil dan keras. Segera, sisik muncul di wajahnya, dan matanya menjadi merah. Di atas kepalanya terdapat dua sudut tajam dan lancip yang bentuknya seperti banteng. Pada saat ini, aura Yu Liu Zhenren 2 kali lebih kuat dari sebelumnya.
Nafas para dewa membuat semua orang yang hadir merasakan tekanan yang luar biasa. Diagonal ini, dot dan sisik di tubuhnya. Makhluk roh yang diserap oleh orang asli Yu Liu adalah. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, berpikir. Mastif, ini seharusnya penampakan dari mastif makhluk roh. Pada saat ini, suara Lin Batian terdengar di telinga Fang Yu. Entah kapan, Lin Batian muncul di belakang kelompok prajurit, menjadi salah satu penonton yang menyaksikan keseruannya. Dan kelompok prajurit itu, karena mereka terlalu fokus pada konfrontasi antara Fang Yu dan Yu Liu Zeng, bahkan tidak menyadari bahwa salah satu buronan penjahat berdiri di samping mereka. Dibandingkan dengan klan Feng, makhluk roh dari kategori Mastif jauh lebih rendah. Hal terkuat tentang Mastif terletak pada sepasang tanduknya. Sepasang tanduk ini dikatakan sangat keras, mampu menembus segala sesuatu di dunia. Adapun karakteristik Mastif lainnya, Fang Yu tidak tahu banyak tentangnya. Nafas tubuh Yu Liu Zhenren masih meningkat. Saat ini, dia tidak lagi seperti manusia, tapi dia tidak seperti Mastif, hanya seperti monster. Dia menatap Fang Yu, lampu merah di matanya dipenuhi dengan nafas binatang buas yang haus darah. Dia menggeram pelan dan melemparkan seruling di tangannya ke arah Fang Yu. Seruling itu seperti roda panas, menggulung api di udara dan terbang menuju Fang Yu. Fang Yu bergegas maju, mengulurkan tangan kanannya, dan menepis serulingnya. Saat ini, Yu Liu yang asli telah muncul di samping Fang Yu. Dia menundukkan kepalanya, memperlihatkan dua tanduk, dan menghantam dada Fang Yu. Saya benar-benar menganggap diri saya sebagai seekor sapi. Mulut Fang Yu memunculkan senyuman bercanda, dan tangannya terulur untuk memegang kedua tanduk itu. Ledakan, kekuatan di kedua sisi sangat kuat, dan benturan kekuatan membuat ruang menjadi tak tertahankan, dan suara keras meletus. Dalam konfrontasi kekuatan murni, pemenangnya tentu saja adalah Fang Yu. Fang Yu meraih tanduk ganda itu dan menukik ke bawah dengan cepat. Ledakan, orang sejati Yu Liu terhempas ke tanah. Boom, kekuatan besar membuat seluruh tanah berguncang. Di langit-langit di atas aula, puing-puing berjatuhan. Mundur, mundur, tinggalkan gedung ini. Qi Rongdao meraung dengan ekspresi pucat di wajahnya. Terlepas dari hasil pertempuran hari ini, aula asosiasi Budo ini tidak dapat dipertahankan utuh. Para pejuang kembali sadar, dan kembali lagi dan lagi. Pelan-pelan, pelan-pelan, orang-orang di belakang menginjak orang. Lin Batian berteriak, jangan sampai dunia menjadi kacau, jangan sampai dunia menjadi kacau. Karena kekacauan itu, tidak ada yang menyadari keberadaan Lin Batian. Bang, 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 Fang Yu meraih kedua tanduk Zhenren Yu Liu dan menamparnya ke tanah berulang kali. Zhenren Yu Liu meraung dan ingin melawan, tetapi mencoba yang terbaik tetapi tidak bisa melepaskan diri dari tangan Fang Yu, dia hanya bisa mengalahkannya. Setelah aku melawan Fu Yunhe terakhir kali, aku menyadari trik untuk melawanmu para pemakan sumber. Fang Yu berkata sambil memukul Yu Liu, aku tidak perlu membunuhmu, aku hanya perlu melukaimu dengan parah. Dengan kemampuan penyembuhan diri dari makhluk rohmu, itu akan segera menghabiskan sumber tubuhmu. Sungguh Yu Liu mendengarkan bagian ini, hatinya serasa tenggelam ke dalam jurang, tubuhnya dingin. Bagi para pemakan sumbernya, ini memang cara mati yang paling tragis dan tersiksa. Biarkan kemampuan penyembuhan diri dari tubuh makhluk roh, secara tiba-tiba mengevakuasi sumbernya, sehingga umur panjang dikonsumsi dengan cepat. Orang sejati Yu Liu lebih memilih dibunuh secara langsung daripada menderita penyiksaan seperti itu. Menyadari apa yang ingin dilakukan Fang Yu, Yu Liu Zhenren mengertakkan gigi dan mengulurkan tangannya. Seruling yang jatuh ke tanah di kejauhan segera terbang menuju tangannya. Zhenren Yu Liu meraih seruling itu, dan ketika Fang Yu mengangkatnya lagi dan membantingnya, dia meniup seruling itu. Aliran pedang, tahap kedua, ledakan, di sekitar tubuh Fang Yu, ratusan aura pedang tajam muncul dari udara tipis. Semua aura pedang ini terbang menuju tubuh Fang Yu. Apakah kamu akan melukai diri sendiri? Mulut Fang Yu menyeringai, meraih tanduk ganda di atas kepala Zhenren Yu Liu, dan menjentikannya ke depan untuk memblokirnya. Jangan, lusinan aura pedang yang ganas tidak berhenti, dan langsung menembus tubuh Yu Liu yang asli, mengeluarkan semburan suara yang menusuk, yang membuat orang ketakutan. Energi pedang dari belakang juga menembus punggung Fang Yu. Engah kepulan-kepulan, tapi aura pedang ini hanya mengeluarkan suara benturan pada logam, dan roboh tanpa meninggalkan bekas darah. Engah, Yu Liu Zhenren,
dengan lusinan luka yang sangat dalam di tubuhnya, mengeluarkan seteguk darah, matanya melebar. Saat ini, dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Inti dari makhluk roh di tubuhnya dikonsumsi dalam jumlah besar untuk memperbaiki lukanya. Ini adalah naluri yang terukir dalam gen makhluk roh. Sebagai manusia yang menggunakan sihir untuk mengubah dirinya, dia tidak memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Fang Yu mengendurkan tanduk Yu Liu Zeng dan mendorong ke depan. Zhenren Yu Liu jatuh ke tanah, tubuhnya sedikit bergerak, dan banyak darah mengalir dari bawahnya. Jadi kenapa kamu repot-repot? Untuk sementara waktu, buatlah dirimu berbeda. Fang Yu berkata dengan ringan. Kemampuan penyembuhan diri dari makhluk roh muncul berdasarkan kemampuan mereka untuk memulihkan asal-usulnya sendiri. Adapun yang disebut pemangsa sumber seperti Yu Liu Zhenren dan Fu Yunhe, makhluk roh di tubuh mereka semuanya diserap dari sumbernya, jadi mereka harus dibatasi. Oleh karena itu, setelah spiritualisasi, mereka mengalami kelemahan fatal ini. Tentu saja, seringkali, mereka tidak bersifat spiritual. Dan setelah bertransformasi, mereka tidak akan sering terluka. www.novelringan.com karena bonus bertransformasi menjadi tubuh fisik sungguh besar. Alasan mengapa Fu Yunhe dan Yu Liu Zhenren berada dalam situasi putus asa hanya karena lawan mereka adalah Fang Yu. Fang Yu dapat dengan mudah melukai mereka setelah diubah. Ini adalah hasil yang tidak mereka duga sebelum diubah. Orang sejati Yu Liu jatuh ke tanah dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Tetapi karena ada begitu banyak luka di tubuhnya, makhluk roh di tubuhnya dikonsumsi dengan cukup cepat. Dalam beberapa tahun terakhir, populasi makhluk roh telah sangat berkurang. Selama mereka memilih jenis makhluk roh, mereka hanya dapat menyerap jenis makhluk roh yang sama. Populasi mastif tampaknya telah punah. Terakhir kali Yu Liu Zhenren menangkap seekor mastif adalah 150 tahun yang lalu. Tapi sekarang, sebagian besar asal muasal di tubuhnya telah terserap pada saat itu, dan tidak banyak yang tersisa. Ini bukan hanya situasi Yu Liu Zhenren saja, tetapi juga situasi saat ini dari Soul Eater lainnya. Seiring berjalannya waktu, semakin sulit menemukan makhluk roh. Mereka juga ingin memperpanjang umur dan meningkatkan budidaya mereka, yang menjadi semakin sulit. Untuk pertanyaan ini, Zhenren Yu Liu pernah bertanya kepada Guo Kong Sangxian, dan jawabannya adalah, bersabarlah sebentar, tidak akan lama lagi para makhluk roh akan kembali. Era yang kita nantikan akan segera datang. Bagi Dao Kong Sangxian, Yu Liu Zhenren tidak pernah ragu. Oleh karena itu, dia menunggu dengan sabar, dan agar tidak memakan terlalu banyak sumber tubuhnya, dia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam retret. Penembakan kali ini bukan hanya karena pemberitaan tentang makhluk roh, tapi juga untuk membalaskan dendam Fu Yunhe yang meninggal dengan kejam beberapa waktu lalu. Dia tidak pernah menyangka akan jatuh hari ini. Asal-usul Yu Liu Zeng cepat habis. Sisik di tubuhnya mulai merosot, dan wajahnya menghadap ke tanah, rambut hitam di kepalanya juga memutih. Melihat pemandangan ini, semua prajurit yang keluar dari gedung aula terdiam. Pakar yang dibawa oleh presiden, dikalahkan. Wajah Qi Rongdao pucat, tenggorokannya menggeliat dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak menyangka Yu Liu Zhenren akan kalah lebih cepat setelah dispiritualisasi. Qi Rongdao awalnya berpikir, tidak peduli apapun, orang sejati Yu Liu setidaknya bisa membunuh Fang Changsheng. Namun situasi saat ini bertolak belakang dengan apa yang dia pikirkan. Qi Rongdao saat ini, otaknya kosong, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Ngomong-ngomong, Dao Kong itu abadi. Pemiliknya harus segera dihubungi. Qi Rongdao menepuk tas penyimpanan, mengeluarkan sepotong kayu hitam, dan menghancurkannya. Seberkas cahaya muncul di kayu hitam, dan langsung jatuh ke dahi Qi Rongdao. Dengan cara ini, Qi Rongdao mendapat kesempatan untuk berkomunikasi dengan Dao Kong Sangxian. Tuan, teriak Qi Rongdao dalam hatinya. Pihak lain terdiam selama beberapa detik dan berkata, saya tahu mengapa Anda mencari saya punya cara sendiri untuk mengambilnya. Setelah berbicara, koneksi terputus. Qi Rongdao memandang ke depan dengan gugup, berkeringat di dahinya. Saat ini, dia sudah mengesampingkan masalah dukungan. Kelangsungan hidup adalah naluri semua makhluk. Setelah melihat keahlian Fang Yu, siapa yang berani memprovokasi dia? Fang Yu berdiri di sana, memandangi Yu Liu yang menua dengan cepat tanpa ekspresi. Sebagian besar orang mengambil jalan untuk memupuk keabadian, salah satunya adalah untuk mendapatkan kekuatan yang kuat.
Hal ini untuk memperpanjang umur. Shou Yuan adalah hal yang sangat menarik bagi manusia biasa. Untuk bertahan hidup, tidak ada yang mau mati. Tapi Fang Yu telah hidup terlalu lama, dan sulit baginya untuk menyetujui naluri ini sekarang. Dahulu kala, Fang Yu lelah hidup dan ingin bunuh diri, namun pada akhirnya ia gagal dan tidak bisa mati. Hal ini menyebabkan dia jatuh ke dalam kondisi lesu yang luar biasa dalam waktu yang lama. Setelah waktu suram itu berlalu, Fang Yu memutuskan untuk tidak memikirkan kehidupan dan hal-hal lain lagi. Semakin Anda memikirkan hal semacam ini, semakin Anda merasa tidak nyaman, disertai dengan rasa ketidakberdayaan yang mendalam. Benar, pikiran Fang Yu tiba-tiba terputus. Karena tiba-tiba, terlintas di benaknya bahwa para penyembah sumber ini masih memiliki basis budidaya tahap transformasi dewa, yang dapat diserap. Fang Yu segera mengambil 2 langkah ke depan, mencoba menggunakan teknik melahap roh untuk menyerap semua basis kultivasi di tubuhnya sebelum orang asli Yu Liu meninggal. Tapi dia baru saja mengambil 1 langkah, dan sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di udara di depannya. Kekuatan isap yang sangat besar muncul dari lubang hitam. Orang asli Yu Liu yang terbaring di tanah menunggu kematian dengan cepat terserap ke dalam lubang hitam, dan akan ditelan oleh penglihatan. Mau lari, mata Fang Yu sangat menakjubkan, dan dia bergegas ke depan, meraih kaki Zhenren Yu Liu, dan memegangnya. Pada saat ini, separuh dari orang asli Yu Liu telah memasuki lubang hitam. Pengisapan di lubang hitam berasal dari tekanan luar angkasa, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh manusia. Tapi Fang Yu meraih kaki Zhenren Yu Liu, dan meninggalkan separuh tubuhnya di luar. Jeritan orang asli Yu Liu datang dari lubang hitam, mengerikan. Pada saat ini, dia merasakan sakit yang luar biasa seolah-olah dia menderita siksaan dari retakan mobil kuno. Jika bukan karena tubuh fisiknya memiliki kelebihan energi spiritual, dia mungkin akan langsung terbagi menjadi 2. Tanah di bawah kaki Fang Yu tidak dapat menahan kekuatan ini dan runtuh dengan gila-gilaan. Hal ini menyebabkan Fang Yu terbang ke lubang hitam. Telapak tangan kiri Fang Yu memadatkan energi aslinya, dan dia melesat ke depan. Pukulan mundur yang besar memungkinkan dia untuk mengatasi hisapan lubang hitam, dan dengan paksa menarik Yu Liu yang asli keluar beberapa sentimeter. Saat ini, teriakan Yu Liu yang asli menjadi semakin tragis, membuat orang merinding saat mendengarnya. Retak, Fang Yu bisa mendengar tulang-tulang di tubuh Yu Liu Zhen patah. Tidak butuh waktu lama sebelum dia secara paksa dibagi menjadi 2 bagian. Itulah masalahnya, mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia menggenggam tangan kanan Tuan Yu Liu, tiba-tiba berubah menjadi pusaran merah. Teknik melahap roh. Energi spiritual dalam tubuh Yu Liu Zhenren mengalir ke kaki kanannya melalui meridian, dan diserap oleh Fang Yu. Fang Yu memberkati spirit devouring Jue secara ekstrim, menyerap sebanyak mungkin aura Yu Liu Zhenren. Bentak, tanpa 3 detik, terdengar suara yang tajam. Tubuh bagian atas dan bawah Yu Liu Zhen terbelah menjadi 2 seperti yang diharapkan. Tubuh bagian atas ditarik ke dalam lubang hitam, dan tubuh bagian bawah ditarik keluar oleh Fang Yu, darah berceceran. Bau amis melayang di udara. Lubang hitam itu menghilang setelah tersedot ke tubuh bagian atas Yu Liu yang asli. Di samping itu, mungkin karena Shou Yuan layu, energi spiritual dalam diri Yu Liu Zhenren tidak ingin sebanyak tahap transformasi roh normal, dan dirasa bahkan tidak sebaik puncak tahap konsolidasi dan normal. Oleh karena itu, Fang Yu tidak menyerap banyak energi spiritual. Fang Yu menoleh dan melihat sekelompok prajurit di belakang. Ratusan prajurit tampak ngeri dan tanpa sadar melangkah mundur. Sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di daerah terpencil di Tiongkok, di sebuah gunung. Tubuh bagian atas Yu Liu terbang keluar dari lubang hitam dan jatuh ke tanah, matanya terbuka lebar, wajahnya berkerut, dan dia mati. Sesosok datang dari jauh, dan berhenti di depan tubuh Yu Liu Zhenren. Tuan, sungguh, dia meninggal dengan sangat menyedihkan. Anda juga melakukan perjalanan khusus untuk menunjukkan tubuhnya kepada orang lain. Apakah Anda mencoba menakut-nakuti mereka sampai mati? Ini adalah wanita dengan sosok berapi-api, dengan rambut keriting panjang menutupi bahunya, wajah cantiknya cukup tebal, dan bibirnya merah seksi. Saya ingin Anda tahu bahwa lawan ini tidak selemah dulu. Sebuah suara yang dalam datang dari langit. Aku tahu, aku akan mencari dewa pembunuh itu untuk membantu, kata wanita itu berpura-pura. Saya tidak peduli siapa yang Anda minta bantuan, Anda harus menyelesaikan Fang Changsheng orang ini.
Dao Kong berkata dengan nada muram. Di mana Lin tak terkalahkan? Jangan pedulikan dia, wanita itu bertanya. Tidak, saya telah mengamati bahwa orang itu hanyalah wasiat yang masih hidup, dan secara otomatis akan segera menghilang, kata Dao Kong. Sisanya akan, oke, semuanya mengerti, guru, kata wanita itu. Ngomong-ngomong, saya baru-baru ini menemukan kelompok etnis bawah tanah yang sangat menarik di Huaibei. Saya mengobrol dengan pemimpin mereka dan berjanji untuk membantu mereka menyelesaikan satu hal. Dao Kong berkata, masalah ini perlu dipercepat dan diserahkan. Anda bisa melakukannya, Tuan, tolong beri perintah. Wanita itu berkata dengan hormat. Perkumpulan Toto Budo, Gedung Aula. Semua prajurit sangat waspada, berkeringat dingin, menatap Fang Yu yang berjalan di depan mereka. Fang Yu belum berjalan 2 langkah, tiba-tiba teringat sesuatu, berbalik, dan berjalan menuju ruang interogasi. Setelah memasuki ruang interogasi, Fang Yu memandang Yu Tianming, yang pingsan karena koma, dan menemukan pecahan cermin Xuan Luo di tubuhnya. Fang Yu lupa mengambil cermin Xuan Luo miliknya terakhir kali di Wan Chaomen. Saat ini, Fang Yu sudah memiliki 5 pecahan cermin Xuan Luo di tangannya. Apakah kelima cermin Xuan Luo ini dapat disatukan untuk membentuk lensa yang lengkap? Fang Yu memasukkan cermin Xuan Luo ke dalam tas penyimpanan dan berjalan keluar aula lagi. Para prajurit berkeringat deras, dan mereka tidak berani bernapas. Qi Rongdao melakukan hal yang sama, seluruh tubuhnya gemetar, takut untuk berbicara. Cao Xin, wakil ketua yang ingin menerima tembakan lawan Yu tadi, bahkan lebih gemetar saat ini. Setelah melihat akhir dari Yu Liu yang asli, dia menyadari bahwa Qi Rongdao telah mencegahnya melakukan apapun sebelumnya, itu adalah langkah yang menyelamatkan nyawa. Ketika Fang Yu berjalan maju, para prajurit ini secara otomatis menyerah, dan tidak ada yang berani menghentikannya. Biarkan orang luar melihatnya dan berpikir bahwa Fang Yu adalah orang besar. www.novelringan.com Tidak ada yang menyangka bahwa seseorang yang keluar dari aula dengan begitu angkuh akan menjadi buronan penjahat. Fang Yu memandang Lin Batian di samping dan berkata, ayo pergi. Oke, Lin Batian keluar dari kelompok seni bela diri dengan sedikit putus asa. Pada saat ini, para pejuang ini menemukan bahwa penjahat lain yang dicari selalu berdiri di antara mereka. Tidak mudah untuk menyelesaikan ini, agar mereka tidak berani membuat masalah di kemudian hari. Lin Batian bertanya, kalimat ini tidak dibisikkan, membuat semua prajurit yang hadir gemetar. Lupakan saja, mereka juga tidak melakukan apapun pada kita, kata Fang Yu. Baru saja pergi. Lin Batian sepertinya tidak mau berkata, aku baru saja dipukul ke udara oleh orang asli Yu Liu, dan aku belum menemukan tempatnya. Jika kamu tidak mengatakannya, tidak ada yang akan mengingatnya, kata Fang Yu sambil melompat maju dan bergerak maju. Lin Batian menghela nafas dan meninggalkan Fang Yu. Kedua sosok itu dengan cepat menghilang dari pandangan para prajurit. Semua orang merasa lega, dan banyak orang terjatuh ke tanah. Qi Rongdao menelan ludah dan melihat ke arah Cao Xin yang tidak berdarah di sebelahnya, sebelum melihat ke aula yang berantakan. Melihat separuh tubuh Yu Liu Zhenren, Qi Rongdao penuh semangat. Bagaimana kalau kita meninggalkan Dongdu sekarang? Apakah kamu ingin pergi ke Wan Chaomen dan membeli tanaman obat atau semacamnya? Lin Batian berkata pada Fang Yu. Fang Yu hendak berbicara, tetapi menerima telepon. Dia mengeluarkan ponselnya dan menemukan Liu Lianxia, yang sudah lama tidak berkomunikasi, menelepon. Fang Yu sedikit mengernyit dan menjawab telepon, ada apa? Fang Yu, guru, sesuatu terjadi saat guru sedang berlatih. Suara tangis Liu Lianxia terdengar dari telepon. Su Lengyun mengalami kecelakaan. Ada apa dengan dia? Fang Yu bertanya. Baru saja, 2 kakak perempuan yang bertanggung jawab atas retret guru mendengar suara guru memuntahkan darah di ruang rahasia retret. Mereka meneriakkan beberapa patah kata tanpa menjawab, lalu mendorong pintu dan masuk, dan menemukan bahwa guru telah jatuh ke tanah. Saya pingsan, Liu Lianxia berkata dengan cemas, nafas guru sangat lemah sekarang, saya takut padanya. Petik 2, jangan gerakkan dia dulu, saya akan segera pergi, kata Fang Yu. Oke, ayolah, kata Liu Lianxia. Setelah menutup telepon, Fang Yu memandang Lin Batian di samping dan berkata, jika kamu ingin pergi ke gerbang 10.000 rumput, pergilah sendiri. Aku harus segera kembali ke Huaibei. Lin Batian mendengar panggilan antara Fang Yu dan Liu Lianxia,
dan berkata, siapa di antara temanmu yang mengalami kecelakaan? Aku akan pergi bersamanya, mungkin aku bisa membantu. Fang Yu mengangguk dan mengaktifkan cincin halus di jari kanannya. Setelah memposisikan istana Huaibei Xuanghan, Fang Yu dan Lin Batian menghilang di tempatnya. Sekelompok besar murid perempuan berkumpul di luar istana Frosthan. Ini adalah retret khusus untuk Su Lengyun, dan begitu banyak murid yang tidak diizinkan masuk pada hari kerja. Tetapi sekarang saya mendengar bahwa Su Lengyun mempunyai masalah dengan latihannya, dan semua murid tidak bisa duduk diam. Adik perempuan, haruskah kita membawa tuannya dulu ke tempat tidur di kamar? Suasana di sini terlalu teduh. Seorang kakak perempuan bertanya pada Liu Lianxia dengan wajah pucat. Liu Lianxia memandang Su Lengyun yang terbaring di tanah dengan noda darah di mulutnya, dan matanya memerah karena cemas. Tetapi ketika dia mengingat apa yang dikatakan Fang Yu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Fang Yu berkata, jangan bergerak, Tuan, dia akan segera datang. Tetapi di mana Fang Yu sekarang? Bahkan jika dia segera datang, itu akan memakan waktu. Kita tidak bisa membiarkan guru berbaring di sini sepanjang waktu, kata kakak perempuan senior lainnya. Ya, di sini dingin sekali, Tuan dan dia. Mengapa kita harus pindah? Para murid perempuan di belakang berbicara satu demi satu. Kamu diam. Liu Lianxia mengertakkan gigi dan berkata dengan mata merah, kamu hanya akan membuat guru semakin tidak nyaman jika kamu berbicara seperti ini. Ketika Liu Lianxia berteriak, para murid perempuan menutup mulut mereka, tidak berani mengatakan lebih banyak. Namun saat mereka melihat Su Lengyun yang terjatuh ke tanah, rasa khawatir dan panik di hati mereka tak bisa diredam. Mereka sudah lama berada di Frostcold Palace, dan ini pertama kalinya mereka melihat guru seperti ini. Tidak ada seorang pun yang siap secara psikologis, apalagi pengalaman mengatasi masalah. Saat ini, terdengar suara langkah kaki dari belakang. Fang Yu dan Lin Batian masuk dari luar pintu menuju pintu ruang rahasia. Melihat sekelompok besar murid perempuan, Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya, di mana tuanmu? Kamu di sini, di dalam. Banyak murid mengenali Fang Yu, dengan wajah terkejut, dan berkata dengan cemas. Murid perempuan di depan dengan sadar menyingkir dan membiarkan Fang Yu dan Lin Batian masuk. Melihat semua murid perempuan, mata Lin Batian bergerak sedikit, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kesempatan ini tidak cocok untuk bercanda. Hanya Liu Lianxia dan 4 murid perempuan tua lainnya yang berada di ruang rahasia. Dan Su Lengyun terjatuh ke lantai ruang rahasia, dengan noda darah di sudut mulutnya. Di depannya, ada tiang yang sudah mengering. Melihat perdebatan ini, Fang Yu mengerutkan kening. Fang Yu, cepat lihat, ada apa dengan guru? Liu Lianxia menyapanya dan berkata dengan penuh semangat. Fang Yu tidak berbicara, berjongkok, pertama-tama mengambil tiang kering, dan mengamatinya dengan cermat. Kemudian, dia meletakkan jarinya di depan hidung Qiong Su Lengyun dan merasakan napasnya. Cukup sedikit dan berantakan. Dilihat dari gejalanya, ini adalah konsekuensi dari terlalu cemas saat berkultivasi dan berjalan di tikungan, menyebabkan ki sejati di meridian mengalir mundur. Inilah yang dikatakan pepatah. Lin Batian mengambil tongkat itu dari tangan Fang Yu. Setelah melirik beberapa kali, dia mengerutkan kening dan bertanya, apakah ini batu spiritual untuk budidaya? Fang Yu memandang Liu Lianxia yang tertegun dan bertanya, dari mana datangnya batu spiritual ini? Liu Lianxia pulih dan menoleh untuk melihat kakak perempuan di samping. Ini adalah batu roh yang dikirim oleh Asosiasi Seni Bela Diri kepada kami untuk budidaya, jawab murid perempuan itu. Asosiasi Huaibei Budo, kapan dikirimkan? Fang Yu bertanya. Baru 5 hari yang lalu, mereka mengatakan bahwa ini adalah sumber daya budidaya untuk kami. Pada saat itu, guru meninggalkan bea cukai untuk sementara, menerimanya, dan kemudian mengambil beberapa batu roh untuk budidaya, murid perempuan jawab dengan takut-takut. Mata Fang Yu berbinar, teringat ketika dia bertemu Zhao Jidao minggu lalu. Zhao Jidao mengatakan bahwa dia telah mengirim seseorang untuk mengirim gelombang pertama sumber daya pelatihan ke Frostcold Palace. Kumpulan sumber daya budidaya itu seharusnya membicarakan tentang batu roh ini. Dan masalah Su Lengyun selama berkultivasi mungkin terkait dengan batu spiritual ini. Namun aura di dalam bongkahan batu roh ini telah terserap seluruhnya dan berada dalam keadaan kering. Seharusnya ada banyak batu roh ini. Bawakan beberapa potong dan biarkan aku melihatnya, kata Fang Yu. Bagus.
Kedua murid perempuan yang bertanggung jawab atas ruang penyimpanan Zhongmen menjawab, berbalik dan berjalan keluar. Di sisi lain, Fang Yu memegang tangan kanan Su Lengyun dan menuangkan truki ke dalamnya, mencoba menjelajahi meridian di tubuhnya. Engah, Zenki Fang Yu baru saja memasuki meridian di tubuh Su Lengyun, dan Su Lengyun yang koma menyemburkan darah lagi. Melihat pemandangan ini, wajah Liu Lianxia berubah drastis dan bertanya, Fang Yu, bagaimana kabar guru? Fang Yu mengerutkan kening dan tidak berbicara. Sedikit saja energi sejati yang masuk ke tubuh Su Lengyun bisa membuat Su Lengyun muntah darah. Ini menunjukkan bahwa meridian di tubuh Su Lengyun kemungkinan besar rusak. Fang Yu menggunakan kesadaran spiritual untuk menyelidiki tubuh Su Lengyun. Benar saja, seperti yang dia pikirkan, meridian di tubuh Su Lengyun rusak di banyak tempat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Zenki di dalam tubuh terlalu berantakan. Namun secara umum, meskipun Anda menjadi gila saat berkultivasi, jarang menimbulkan akibat yang begitu serius. Kerusakan meridian di tubuh Su Lengyun seperti Zenki di meridian tiba-tiba berlipat ganda, mematahkan meridian. Situasi ini cukup serius. Beku biasa bahkan mungkin mati mendadak di tempat. Tapi Su Lengyun masih bernafas sekarang. Itu membutuhkan imbalan yang besar, kata Lin Batian. Fang Yu melepas cincin halus di tangannya, menyerahkannya kepada Lin Batian, dan berkata, sekarang kamu pergi ke gerbang 10.000 rumput untuk mendapatkan ramuan herbal dan memurnikan pil yang hebat. Cobalah untuk kembali dalam 2 menit. Ini baik. Lin Batian jarang melihat wajah Fang Yu yang begitu serius. Dia tahu gadis berambut biru ini pasti memiliki hubungan baik dengan Fang Yu. Jadi dia tidak berani mengabaikannya. Setelah memakai cincin halus, dia segera mengaktifkan teknik teleportasi di dalam dan menghilang di tempatnya. Tinggalkan 2 orang untuk bertarung, dan yang lainnya akan pergi dari sini, kata Fang Yu. Fang Yu, apakah kamu tidak perlu pindah tempat? Tuan hanya berbaring di lantai seperti ini, kata Liu Lianxia. Membaca www.uukansu.com. Dia tidak bisa bergerak sekarang, kalau tidak cederanya akan bertambah parah. Fang Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Melihat ekspresi Fang Yu yang begitu serius, kecemasan Liu Lianxia semakin meningkat. Tapi dia berbalik dan membiarkan murid lainnya pergi. Segera, semua murid di luar ruang rahasia pergi, hanya menyisakan Liu Lianxia dan murid perempuan lain yang lebih tua, Ruking. Keduanya berdiri di samping, memperhatikan Su Lengyun yang terbaring di tanah dengan gugup dan khawatir, tidak berani bernapas. Segera, ini adalah batu roh yang dikirim oleh Asosiasi Seni Bela Diri hari itu. Seorang murid berkata, Fang Yu mengambil kantong itu dan mengeluarkan batu spiritual darinya. Cahaya biru samar bersinar di dalam batu roh, yang terlihat seperti permata. Dari luar, tidak ada yang aneh. Ini mungkin alasan mengapa Su Lengyun tidak terlalu ragu dan langsung menggunakan batu roh ini untuk budidaya. Fang Yu meraih batu roh dan menutup matanya. Membuka matanya lagi, pupil matanya bersinar merah, dan tanda putih muncul di pupilnya. Situasi di dalam bongkahan batu spiritual ini terlihat di mata Fang Yu. Kelompok cahaya putih, inilah aura di dalam batu roh. Dari sini, tidak ada pengecualian. Tapi Fang Yu terus memperbesar bidang penglihatannya, melalui cahaya putih, dan lebih jauh ke dalam, dia segera menyadari kelainan itu. Saya melihat gumpalan aura hitam tersembunyi di dalam kumpulan energi spiritual ini. Roh-roh hitam ini kejam, kacau, dan mengamuk. Dibandingkan dengan aura, mereka tampak sangat halus. Namun jika terserap ke dalam tubuh akan mengganggu aura seluruh dantian, yang akan menyebabkan ki sebenarnya di meridian menjadi berantakan dan merusak meridian. Memang ada masalah dengan batu roh ini. Menggunakannya untuk bercocok tanam sama dengan memperbaharui kehidupan dengan racun. Jalan buntu, retak. Fang Yu menggunakan tangan kanannya sedikit, dan batu roh di tangannya hancur berkeping-keping. Aura di dalamnya dilepaskan, menimbulkan sedikit suara. Sejujurnya, meskipun batu roh ini tidak memiliki masalah lain, kualitasnya cukup buruk. Digunakan untuk budidaya, tidak akan banyak efek keuntungannya. Dahulu kala, Guru Fang Yu telah memperingatkannya bahwa lebih baik menyerap energi spiritual yang ada antara langit dan bumi sebanyak mungkin dalam budidaya, dan tidak menggunakan benda asing seperti batu roh. Pasalnya energi spiritual yang terkandung di dalam batu roh seringkali tidak cukup murni. Jika mentalitas budidaya tidak kuat, kecelakaan mudah terjadi. Situasi Su Lengyun saat ini membenarkan apa yang guru katakan saat itu. Fang Yu,
Apakah situasi guru serius? Liu Lianxia mau tidak mau bertanya. Hidup bisa diselamatkan, kata Fang Yu. Hidup, bagaimana dengan basis budidaya? Liu Lianxia bertanya dengan wajah pucat. Meskipun dia tidak tahu banyak, dia juga mendengar bahwa seniman bela diri memiliki masalah selama berkultivasi, dan konsekuensinya umumnya serius. Meridian di tubuhnya telah rusak parah. Sulit untuk mengatakan apakah itu bisa diperbaiki. Fang Yu menjawab dengan jujur. Bagaimana ini bisa terjadi, gumam Liu Lianxia dengan mata merah. Bagi pejuang manapun, kultivasi sama berharganya dengan kehidupan. Tingkat kesulitan Su Lengyun dalam berkultivasi, semua murid ini ada di mata mereka. Jika kultivasi Su Lengyun hilang, dia pasti tidak akan bisa menerimanya. Wow, saat jantung beberapa murid berdebar kencang, sosok Lin Batian muncul di ruang rahasia. Changqi yang asli tidak buruk. Begitu saya berbicara, dia memberi saya banyak ramuan tanpa berkata apa-apa. Lin Batian berkata, dan memberikan Fang Yu pil roh yang memancarkan aroma obat yang kuat. Ini adalah pil pengembalian besar yang bermutu tinggi. Sayang sekali, waktu terlalu mendesak. Jika saya dapat menemukan tungku pil yang lebih baik, saya akan dapat menyempurnakan pil aneh tersebut, dan efeknya akan lebih baik lagi. Lin Batian berkata, tapi dia tidak terluka. Ini mematikan, dahuan dan bermutu tinggi sudah lebih dari cukup. Fang Yu memasukkan pil dahuan ke dalam mulut Su Lengyun dan menggunakan truki untuk membantu pemurnian, dan kekuatan obat dengan cepat memasuki tubuh Su Lengyun. Sekitar 10 detik kemudian, pada mata Su Lengyun yang tertutup, bulu matanya bergetar, dan dia segera membuka matanya. Melihat Fang Yu di depannya, mata Su Lengyun sedikit berubah. Menguasai, Liu Lianxia di sebelahnya masih sejelas mungkin, dan segera berlari ke depan. Tuan, bagaimana perasaanmu? Liu Lianxia bertanya. Aku, baiklah. Suara Su Lengyun lemah. Yah, kalian berdua keluar juga, kata Fang Yu. Ekspresi Liu Lianxia dan Ruking berubah, tetapi mereka tidak berani menentang instruksi Fang Yu, jadi mereka hanya melihat Su Lengyun beberapa kali lagi dan berjalan keluar. Su Lengyun memandang Lin Batian yang berdiri di belakang Fang Yu, matanya sedikit bingung. Saya teman lamanya, nama saya Lin Batian. Lin Batian tersenyum tipis dan memperkenalkan dirinya. Halo, namaku Su Lengyun, dan aku milik kakak Yu. Su Lengyun terdiam beberapa saat. Saya mengerti, ini kakak Yu, saya tahu hubungan Anda, haha. Lin Batian berkata sambil tersenyum. Saya harus memberitahu Anda situasi sebenarnya. Fang Yu berkata saat ini. Su Lengyun memandang Fang Yu dan berkata dengan suara rendah, saya tahu, saya menjadi iblis saat berlatih, dan meridian di tubuh saya rusak parah. Tidak, itu bukan masalahmu, ini masalah batu roh itu. Fang Yu berkata dengan mata dingin. Batu roh itu, wajah Su Lengyun sedikit berubah. Batu roh dikirim oleh asosiasi Huaibei Budo. Masalah apa yang akan mereka hadapi? Mengenai masalah batu roh, kita akan memikirkannya nanti. Sekarang kita akan mencari cara untuk memperbaiki meridian di tubuhmu terlebih dahulu, kata Fang Yu. Memperbaiki meridian sangatlah sulit, bahkan lebih sulit daripada memperbaiki tulang. Dalam pengobatan modern, kesulitannya mirip dengan operasi penggantian kepala. Namun meski sulit, ini bukannya tanpa peluang. Saya pandai memperbaiki meridian, izinkan saya datang. Saat ini, kata Lin Batian. Tidak, memperbaiki meridian membutuhkan banyak zenki. Kamu adalah kemauan. Ini akan mempercepat. Fang Yu menggelengkan kepalanya. Ini bukan pertanyaan apakah ini akan berhasil atau tidak, tapi saya harus melakukannya. Gadis kecil itu hampir berada pada tahap baru lahir, dan meridiannya tidak dapat diperbaiki secara rutin, jika tidak maka akan mudah rusak setelahnya. Lin Batian berkata, dia berada dalam situasi ini, harus diperbaiki dan diperkuat dengan zenki. Petik 2. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku tahu keterampilan medismu tidak lebih buruk dari milikku, tetapi wilayahmu membatasi kemampuanmu. Jadi, izinkan aku datang. Apa yang dikatakan Lin Batian memang benar. Fang Yu memang bisa memperbaiki meridian di tubuh Su Lengyun, tapi itu seperti menempelkan kertas sobek dengan pita perekat, itu bukan perbaikan yang sebenarnya. Untuk benar-benar memperbaiki meridian, kita perlu mengintegrasikan langit dan bumi, memobilisasi kekuatan hukum, dan meregenerasi penghalang meridian. Ranah Fang Yu saat ini hanya membatasi hal ini. Fang Yu memandang Lin Batian dan ingin mengatakan sesuatu.
Oke, saya telah mengunjungi banyak tempat selama beberapa waktu terakhir, dan saya telah melihat pemandangannya, dan saya telah memainkan beberapa pertarungan. Pengalamannya sangat bagus. Lin Batian berkata, tinggallah beberapa hari lagi, tidak ada arti praktisnya. Fang Yu tidak berkata apa-apa lagi. Mengingat hubungannya dengan Lin Batian, tidak perlu bicara lebih banyak. Kamu mulai, aku akan melindungimu di samping, kata Fang Yu. Yah, aku butuh sekitar 10 hari atau lebih. Selama waktu ini, tidak boleh ada gangguan, kalau tidak maka akan sia-sia, kata Lin Batian. Fang Yu mengangguk dan berjalan keluar ruang rahasia. Lin Batian bermeditasi dan berkata kepada Su Lengyun, gadis kecil, kamu harus tidur sebentar selama periode ini, dan aku akan membangunkanmu setelah aku selesai. Ya, Su Lengyun menjawab. Karena Lin Batian adalah teman Fang Yu, dia tidak ragu. Lin Batian mengulurkan jarinya dan mengarahkannya ke dahi halus Su Lengyun. Su Lengyun perlahan menutup matanya dan jatuh ke dalam keadaan lesu. Tangan kanan Lin Batian terlipat menjadi telapak tangan dan menempelkannya ke dahi Su Lengyun. Cahaya putih muncul di telapak tangan, dan Zenki yang lembut memasuki tubuh Su Lengyun, melekat pada meridian, dan mulai melakukan perbaikan dengan cermat. Fang Yu bersandar di pintu ruang rahasia, melamun. Batu roh ini dikirim oleh Asosiasi Huaibei Budo. Jadi, apakah Asosiasi Huaibei Budo menggerakkan tangan dan kakinya? Zhao Jidao juga tahu, ini tidak mungkin. Zhao Jidao saat ini tidak berani memprovokasi Fang Yu sama sekali. Asosiasi Huaibei Budo tidak perlu menargetkan istana yang sangat dingin. Pasti ada orang lain di balik layar. Mata Fang Yu sangat dingin. Dia merasa insiden Su Lengyun kemungkinan besar terjadi karena dia. Seseorang ingin berurusan dengan Fang Yu, tetapi tidak berani menghadapinya secara langsung. www.novelringan.com Mereka menyerang orang-orang di sekitar Fang Yu. Ini adalah perilaku Fang Yu yang paling menyebalkan. Dia akan menemukan tangan hitam di balik layar dan menyelesaikannya dengan cara yang paling kejam. Huaibei, Balai Asosiasi Budo. Aula Guild saat ini sedang berantakan. Kerumunan orang menghilang satu demi satu, muncul di seluruh Huaibei. Hanya dalam 2 atau 3 hari, perkiraan kasar jumlah orang hilang telah melebihi 20.000. Dan tren serta kecepatan ini meningkat pesat. Menghadapi situasi ini, Asosiasi Huaibei Budo mengadakan pertemuan darurat. Presiden, situasinya tidak lagi terkendali. Hari ini, 13 asosiasi bawahan di wilayah tersebut meminta dukungan kami. Bahkan daerah basis kami, Ibu Kota Selatan, mengalami beberapa insiden. Kami sekarang harus menghubungi Asosiasi Budo Beijing. Saya telah meminta bantuan saat melaporkan. Wakil Ketua Huang Lin berkata pucat. Iya Presiden, kalau tidak minta bantuan, situasi akan lepas kendali. Presiden, semua pejabat tingkat tinggi menyatakan pandangan mereka bahwa mereka akan meminta bantuan Asosiasi Budo Beijing. Tapi Zhao Jidao, yang merespons dengan cepat di masa lalu, kali ini berperilaku sangat tidak normal. Jumlah orang hilang semakin meningkat, dan dia sebenarnya mengatakan bahwa dia harus merahasiakannya dan tidak melaporkannya. Akibatnya, situasinya semakin parah hanya dalam 1 hari. Zhao Jidao memandang pejabat tingkat tinggi ini dengan ekspresi tenang, dan berkata, saya berkata, kami tidak dapat meminta bantuan untuk saat ini. Adapun permintaan dari asosiasi bawahan, kami juga menolaknya, dan tidak akan bergerak. Kenapa, Presiden? Jangan berbuat apa-apa, situasinya benar-benar di luar kendali. Warga sipil akan segera menyadari apa yang terjadi di sekitar mereka, dan itu pasti akan menimbulkan kekacauan, kata Huang Lin penuh semangat sambil berkeringat deras. Zhao Jidao melirik Huang Lin dan berkata, apakah menurutmu saya tidak ingin meminta bantuan? Sekarang Asosiasi Budo Beijing sama sekali tidak mempedulikan kami. Mereka sedikit bosan dengan kami karena insiden kekerasan seni bela diri terakhir kali. Zhao Jidao berkata perlahan, Asosiasi Budo di wilayah lain baik-baik saja akhir-akhir ini, tetapi Asosiasi Budo Huaibei kami mengganggu mereka. Jika Anda adalah Asosiasi Budo Beijing, apa yang akan Anda pikirkan? Kamu pasti bosan, balas Huang Lin. Cukup, nada bicara Zhao Jidao tiba-tiba meningkat, saya sudah menjelaskan bahwa situasi saat ini masih dalam kendali. Kami tidak perlu melaporkannya. Adapun permintaan dari asosiasi bawahan, kami juga menundanya. Situasi akan segera berubah, menjadi lebih baik. Saat berbicara, Zhao Jidao mengamati penonton dengan mata dingin.
Jika kamu punya ide, kamu bisa menyampaikannya kepadaku kapan saja. Tapi kamu harus melaksanakan perintahku. Kalau tidak, aku akan mencopotmu dari jabatanmu. Ruang pertemuan itu sunyi, dan semua petinggi saling memandang. Tidak ada yang berani menjadi burung pertama. Melihat pemandangan ini, mulut Zhao Jidao sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman aneh. Tidak ada yang memperhatikan, ada cahaya merah samar di pupilnya. Jauh di bawah tanah, sebelum gua, sesosok tubuh bergelombang berdiri di depan gua. Wang, rencananya berjalan sesuai harapan. 30.000 daging dan darah telah dikumpulkan sejauh ini, dan dengan kecepatan saat ini, 50.000 akan dikumpulkan besok, kata wanita itu. Ya, bagaimana dengan manusia bernama Fang Yu? Suara Raja Abadi datang dari dalam gua. Rencanaku telah dilaksanakan dengan sempurna. Dia saat ini berada di Frostcold Palace di perbatasan Huaibei untuk merawat wanita itu. Tidak peduli apa hasilnya, itu bisa memakan waktu setidaknya setengah bulan. Periode waktu ini adalah cukup bagi Wang untuk menyusun kembali tubuhnya. Ucapnya sambil tersenyum dingin. Oke, bagus sekali. Kontribusi terbesarmu kali ini adalah berteman dengan klan abadi. Tanpa bantuannya, akan sulit bagi kita untuk mengendalikan asosiasi Huaibei Budo. Saat aku membentuk kembali tubuhku dan pulih sepenuhnya, aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya memberimu hadiah terbesar. Raja Abadi berkata dengan nada tinggi, dan setelah berbicara, dia tertawa. Terima kasih, Raja yang mulia. Wanita itu jatuh ke tanah dan bersujud menuju gua. Istana Frosthan. Sudah waktunya selama 3 hari terakhir. Perbaikan meridian masih berlangsung, dan tidak ada yang bisa masuk dalam jarak 100 meter dari ruang rahasia. Fang Yu bermeditasi di luar pintu ruang rahasia dan juga berlatih. Dia memandang dirinya sendiri secara internal, memasuki dantian dan melihat lautan energi spiritual yang luas. Semakin mendekati angka 10, Fang Yu sekarang memiliki keinginan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk 10.000 lantai. 3 lantai terakhir juga merupakan 3 lantai tersulit. Fang Yu sekarang perlu menemukan pembuluh darah spiritual yang besar sebelum dia memiliki kesempatan untuk membuat terobosan dalam satu gerakan. Fang Yu mundur dari dantian, melihat naga emas kecil berputar-putar di sekitar dantian, hatinya sedikit bergerak. Karena keterbatasan periode pemurnian Qi, naga emas kecil ini belum sepenuhnya terintegrasi dengannya sekarang. Jika benar-benar menyatu, apakah dia juga akan menjadi sumber roh pemangsa? Setengah manusia dan setengah naga. Pernyataan semacam ini terdengar sangat bagus, tetapi ketika dipikir-pikir, Fang Yu masih tidak bisa menerima kemunculan ekor naga yang tumbuh atau tangannya menjadi cakar naga. Meninggalkan dantian, perlahan naik sepanjang meridian. Ambil light pada meridian, cukup. Mempesona. Sekarang meridian dan kekuatan fisik Fang Yu cenderung mencapai titik ekstrim. Alasan mengapa hal itu sangat mungkin adalah karena Fang Yu tidak yakin. Pada awal penempaan tubuh ke-30, Fang Yu merasakan hal ini, berpikir bahwa itu adalah penempaan tubuh terakhirnya. Namun alhasil, ia melakukannya berulang kali, hingga kini ia telah melunakkan tubuhnya 101 kali. Bahkan dengan temper tubuh ke 100 detik, Fang Yu tidak akan terlalu terkejut. Setelah Fang Yu bermeditasi seperti ini, 3 hari berlalu. Jauh di bawah tanah, sebelum gua, banyak makhluk muncul di tanah luas. Segala macam bentuk tubuh, segala macam penampilan, segala macam nafas. Hari ini, seluruh makhluk abadi berkumpul di sini. Raja mereka akhirnya akan menyelesaikan pemulihan, dan akhirnya membawa mereka keluar dari ruang bawah tanah yang gelap dan sempit, kembali ke tanah, dan memerintah semua jiwa. Inilah satu-satunya impian ras abadi mereka hingga hari ini. Boom! Di dalam gua, suara gemuruh besar meletus. Ribuan makhluk abadi di luar gua berlutut bersama di tanah, tubuh mereka gemetar karena kegembiraan. Aura yang cukup kuat untuk memadatkan udara dan memecahkan bebatuan keluar dari gua. Di dalam gua yang gelap, sepasang mata besar tiba-tiba terbuka. Mata ini sama seperti mata nabi sebelumnya, berisi ribuan mata kecil yang berputar-putar seperti orang gila. Semuanya, aku kembali. Suara Raja Abadi jelas datang dari dalam gua. Raja tertinggi, selamat datang kembali. Semua makhluk abadi menundukkan kepala, dan tidak ada yang berani menatap langsung ke arah Raja Abadi. Bang, 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 sebuah langkah kaki yang berat datang dari dalam gua. Ia tidak keluar sepenuhnya dari gua,
tetapi berdiri tidak jauh dari luar dan berhenti. Semuanya, aku berjanji setelah pulih, aku akan memberimu kekuatan tertinggi. Jadi, sekarang, aku akan mulai menguatkan kalian masing-masing. Kalian, bersiaplah. Terima kasih atas hadiah raja. Semua makhluk menjawab serempak. Wanita itu, juga di antara mereka, berlutut di tanah, penuh harapan di dalam hatinya. Dia mendambakan kekuasaan yang tak ada habisnya. Hanya dengan mendapatkan kekuatan dia bisa membalas dendam dan membunuh Fang Yu. Selain perempuan, banyak juga manusia yang berasimilasi dengan ras abadi. Bas, cahaya hitam keluar dari gua. Cahaya muncul di langit, lalu berubah menjadi kabut hitam. Tetesan udara hitam, seperti hujan, jatuh dari kabut hitam dan mendarat di tubuh setiap makhluk. Kakak, terdengar suara nyaring, diiringi jeritan kesakitan makhluk hidup. Dalam proses ini, setiap makhluk merasakan sakit dan bahagia. Rasa sakit di badan disertai dengan nafas yang kuat. Mereka sangat jelas, mereka semakin kuat. Di dalam gua, mata Raja Abadi penuh dengan dingin dan haus darah. 1 jam kemudian, kabut hitam di langit menghilang. Jeritan makhluk abadi di bawah juga berhenti. Berdiri dan rasakan kekuatan yang kuberikan padamu, kata Raja Abadi. Semua makhluk bangkit, menggerakkan anggota tubuh mereka, dan merasakan peningkatan besar pada tubuh mereka dibandingkan sebelumnya. Kamu, maju beberapa langkah. Pada saat ini, para wanita dalam kelompok ribuan makhluk, mendengar suara Raja Abadi, tersenyum gembira, dan segera mengambil beberapa langkah ke depan. Aku memberimu pedang hantu, itu bisa membantumu membunuh semua musuhmu, kata Raja Abadi. Begitu suara itu turun, belati hitam muncul di tangan wanita itu. Bentuk keris ini memang biasa saja, namun begitu dipegang erat-erat, Anda bisa merasakan kekuatan tertinggi yang terkandung di dalamnya. Terima kasih atas hadiah raja. Wanita itu sangat gembira dan bersyukur. Jika kamu bisa terus berkontribusi, aku akan memberimu lebih banyak harta, kata Raja Abadi. Setelah berkomunikasi dengan wanita itu, Raja Abadi berbicara lagi, memperkuat seluruh ruang bawah tanah. Mulai hari ini, ras abadi kita akan menyerang secara menyeluruh dan harus menguasai segalanya di lapangan. Ya, ribuan makhluk merespons bersama-sama. Seluruh ruang bawah tanah bergema gelombang www.novelringan.com gelombang mematikan. Pada hari ini, mereka mengabaikan kata-kata apapun dan langsung berjalan ke aula. Para prajurit yang pergi untuk memblokir semuanya dibunuh oleh kelompok monster ini, dan kematian mereka sangat menyedihkan. Ada suara jeritan dan ratapan di berbagai aula asosiasi seni bela diri, serta segala jenis suara retakan yang mengerikan. Seluruh Huaibei segera mengalami kekacauan. Asosiasi Huaibei Budo, gerbang aula. Bas, sebuah lubang muncul di tanah. Beberapa detik kemudian, beberapa sosok muncul dari sana. Dipimpin oleh wanita itu, dia mengenakan jubah hitam, yang sedikit bergerak. Di belakangnya berdiri 20 makhluk abadi dengan berbagai bentuk. Begitu mereka muncul, suasana mengerikan memenuhi langit di atas gedung aula. Prajurit yang bertanggung jawab atas penjaga melihat kemunculan kelompok monster ini, dan anggota tubuhnya melemah karena ketakutan. Saya ingin bertemu Presiden Anda. Saat ini, wanita itu berkata dengan dingin. Suara langkah kaki terdengar dari aula. Zhao Jidao memimpin sekelompok pejabat tingkat tinggi dan berjalan keluar aula dan mendatangi wanita itu. Kecuali Zhao Jidao, semua orang tidak berdarah dan gemetar. Situasinya benar-benar berkembang hingga tak terkendali. Hanya dalam setengah hari, makhluk abadi ini telah menguasai asosiasi seni bela diri di berbagai wilayah di Huaibei. Menghadapi situasi ini, semua pemimpin senior merasa sangat ketakutan. Tetapi Zhao Jidao meminta mereka untuk keluar dari gedung aula dan bertemu dengan makhluk abadi. Tuan Ding, saya telah mengatur segalanya sesuai dengan instruksi Anda. Zhao Jidao membungkuk pada wanita di depannya dan berkata dengan hormat.